Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini hari ini kita akan bicara tentang komunikasi efektif dan anamnesis. Kita tahu kalau orang itu butuh komunikasi sebagai dokter. Jadi nanti kalian jadi dokter, sebenarnya ini yang paling utama kalian harus bisa lakukan. Karena kalau kalian tidak tahu komunikasi, kalian tidak tahu lakukan tindak lanjut dalam hal komunikasi itu, kalian tidak akan dapat informasi untuk mendapat anamnesis yang benar. Makanya diajarkan di sini, kalian tahu untuk melakukan komunikasi efektif. Ini kita lihat, komunikasi dokter pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Artinya, dari komunikasi itu kalian bisa tegakkan suatu diagnosis. Ya, jadi harus ada latihan untuk bisa berkomunikasi. Dalam pemberian pelayanan medis, adanya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang diharapkan sehingga dokter dapat melakukan manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien berdasarkan kebutuhan pasien. Ya, jadi artinya kita kita berkomunikasi dengan pasien sehingga pasien itu akan mengungkapkan apa yang dia rasakan ya. Kalau kalian tidak tahu komunikasi atau mungkin buru-buru, makanya hasilnya akan tidak maksimal ya. Nah, sini kita lihat ada definisi komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi ya. Jadi dia sampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia inginkan ya. Jadi bukan menunggu, paham maksud saya ya? Bukan contoh kalian selalu bilang ya baru datang pasiennya, ya siapa nama mata misalnya, saya dokter Ima, siapa nama mata sudah. Dia semua data-data. Sudah kalian sudah bagus, sudah dapat data ya. Kenapa kita datang? Ya, pasien bilang misalnya ya, pasien bilang saya demam dok. Oh ya, demam. Terus apa lagi? Apalagi kita rasa bilang ki. Tidak begitu ya? Tidak boleh menunggu. Kalian yang harus tahu apa yang kamu tanyakan. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu informasi dari pasien itu nanti timbal balik. Ya contoh, saya tanya, demam ki? Oh ya, sudah berapa lama demamnya? Demamnya terus-terus atau tidak, ya ada minum obat atau tidak, pernah sakit seperti ini atau tidak. Jadi kita yang cari tahu karena pasien tidak tahu alur cerita ya. Tapi kalau kalian mau menunggu alur ceritanya pasien, kadang-kadang kalian bisa sampai 1 jam 2 jam itu dia akan ceritakan detail hal yang tidak perlu pun akan dia sampaikan ya. Makanya kita yang mengarahkan, meskipun kita tetap harus mendengarkan juga pasien ya, bukan berarti kita yang kuasai semuanya ya. Nanti kita lihat selanjutnya lagi ya. Ya, jadi supaya bisa dimengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran atau informasi. Jadi tujuannya sini saling mengerti. Kalian menyampaikan apa yang kalian mau dan pasien juga menyampaikan apa yang pasien sampaikan, tapi saling memahami ya. Jadi harusnya nyambung di sini ya. Jadi harus komunikasi itu harus nyambung antara dua orang yang menjalin suatu pertukaran pikiran ya. Nah, aplikasi definisi komunikasi dalam interaksi antara dokter dan pasien diartikan sebagai tercapainya pengertian dan kesepakatan yang dibangun dokter bersama pasien pada setiap langkah penyelesaian masalah pasien. Ya, jadi ada pengertian dan kesepakatan. Artinya sepakat definisi. Contoh saya bilang sakit kepala ki, iya dok. Dok kayak terputar-putar saya rasa. Ya, berarti tidak sama persepsinya. Karena saya bilang sakit, saya tidak bilang pusing. Saya akan tanya ulang. Oh ya, maaf Pak atau maaf Bu, kalau sakit itu kita rasa kayak nyut-nyut kepala tak, kayak terbentur, sakit tidak nyaman, ya. Sementara kalau pusing itu kalau kita rasa terputar, ya, kayak mau jatuh, kayak melayang-melayang, itu pusing, ya. Itu kadang harus ada persamaan persepsi. Jangan sampai kalian berpikiran ke arah sakit, sementara dia berpikiran ke arah pusing. Ya, karena kalau kalian berpikir sakit lain, sedangkan pusing juga berbeda. Ada hubungan dengan faktor di sistem vestibulernya kita. Bisa dari pendengaran, ya, bisa dari saraf, ya, jadi berbeda.
Sementara kalau sakit kepala lain juga faktornya. Ya, jadi harus nyambung antara yang Anda maksud dan yang pasien maksud. Jadi, nah, menurut Kurtz 98 dalam dunia kedokteran ada 2 pendekatan komunikasi yang digunakan. Yang pertama itu disease center communication style atau doctor center communication style. Artinya komunikasi berdasarkan kepentingan dokter dalam usaha menegakkan diagnosis termasuk penyelidikan dan penelaran klinik mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala. Ya, jadi ini dokter akan bertanya, ya, saya cari tahu apa yang saya mau dari pasien ini, saya kejar semuanya yang saya mau dari pasien. Yang kedua ada berdasarkan patient center communication style, artinya komunikasi apa yang dirasakan pasien tentang penyakitnya yang secara individu merupakan pengalaman unik. Keberhasilan komunikasi antara dokter dan pasien pada umumnya akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Sebaiknya ini dikombinasi, tidak boleh berdiri sendiri ya. Artinya jangan biarkan pasien yang menguasai pembicaraan, tapi jangan juga dokter tidak memberi kesempatan pasien menyampaikan apa yang dia rasakan ya. Jangan dokter semua yang mau. Contoh, sakit kepala tadi, contoh pasien cuma bilang, ya dok saya sakit kepala ya datang. Oke, sakit kepala di berapa lama sakit kepala tak? Dia belum jawab, 3 hari mungkin Budi, atau mungkin 4 hari kali ya. 5 hari kali. Oh iya dok, 5 harian dia kira-kira di. Terus sakit kepala itu ada mual ki, atau ada muntah ki mungkin, atau sakit luar tidak. Baru pasien berpikir mual ki mungkin Budi, karena biasanya itu orang kalau sakit kepalanya mual ki. Oh iya dok saya mual. Ya, jadi kau yang membuat dia mengeluh, bukan memang keluhan pasien. Tidak boleh ya, jadi semua harus pasien yang menyampaikan. Contoh lagi, biasanya anak-anaknya tidak bicara, ya. Anak-anak zaman now kadang-kadang datang berobat, mamanya yang dominan. Pertama entah mamanya yang cerewet sekali, atau anaknya yang malas bicara, ya, atau memang selama ini anaknya didominasi sama orang tuanya. Jadi untuk bicara pun dia takut. Walhasil yang kita dapat infonya mamanya, tapi yang anaknya rasa dia tidak dapat. Biasanya kita harus tunggu. Maaf Bu, boleh dia yang jawab, soalnya dia yang rasa. Ibu enggak rasa atau sakitnya? Nah, biasanya kita harus tunggu pasti. Jadi ini kadang-kadang komunikasi 2 ini kita kombinasi tujuannya. Kalau yang dokter sendiri adalah supaya lebih spesifik arahannya, ya. Sementara yang dari pasien sendiri supaya memang murni pasiennya yang menyampaikan apa yang dia rasakan, ya. Nah, untuk sampai pada tahap tersebut diperlukan berbagai pemahaman seperti pemanfaatan jenis komunikasi, ya, pakai untuk ataupun tulisan, mengekspresikan perasaan dan emosi. Artinya kadang-kadang ada pasien suka lupa, dia datang ke kita sudah bawa kertas. Ya, dia sudah bawa kertas itu pasien, dia bilang, maaf dok, ada 20 ini pertanyaan, ya saya mau tanya, yang saya mau bilang sama kita tentang keluhanku ya. Nah, begitu juga dokter. Dokter harus punya kertas sendiri. Ya, oke, boleh saya pegang kertasnya. Kadang-kadang kalau dia bacakan kita, dia seolah-olah kayak mendiktekan, jadi kita bingung urutannya biasa tidak berurutan. Ya, kita biasa bingung kalau dia yang dokter harus tulis karena memorinya kalian terbatas. Memorinya kita tidak akan mungkin bisa sampai ingat semuanya. Ya, jadi kalian harus latihan untuk menulis. Contoh, pernah dapat kasus pasien datang dia protes sama saya. Dia bilang, dokter tuh kita kasih ke obat sembarang. Kita tidak tanya-tanya kalau langsung sembarang kita kasih ke. Tapi saya ingat ini pasien. Saya bilang, oh iya, boleh atau begini Pak Le. Boleh kita tunggu status tak dulu Pak. Kita tunggu di luar. Setelah ada baru kita sampaikan apa yang kita mau ya. Ya. Dia menunggu di luar. Dia masuk kembali ke saya. Saya sudah lengkap dataku. Saya bacakan semua. Bapak tanggal sekian, jam sekian. Bapak datang ke saya dengan keluhan ini, dengan ini. Saya bacakan semua dan dia diam. Oh, dokter tulis semua ya. Nah ya, ini Bapak yang keluh, bukan saya. Bapak bawa obat, ini Bapak sampaikan ke saya. Jadi bukan saya yang kasih obat itu, Bapak yang bawa ke saya obatnya, dan saya hanya memberikan. Dapat dari tempat lain. Ya. Jadi kalau kalian punya data, orang mau ngomong apapun, kok pasti benar. Ya, tapi kalau kau tulis di statusmu cuman S, subjektifnya S-nya,
demam positif, mual positif, muntah positif. Sudah itu cuma itu saja. Oh, tensi. Terus kamu dapat apa? Nah, kita pasiennya banyak sekali, tidak mungkin cuma 1 atau 2 ya. Satu kali datang kadang 50 kalau BPJS ya. Biasa rame itu 20 30. Ya, kalau terumum bisa sampai 100. Kalau kalian tidak ada pencatatan, tidak ada data-data yang lengkap, pasien bisa ngomong apapun, kalian bisa kalah jadinya. Tapi kalau kau sampaikan data yang dia sendiri yang punya kalimat, dia sendiri yang punya data, pasti dia diam. Dia pasti ingat juga, cuma mungkin dia lupa sebagai orang tua. Ya, jadi itu kalian harus bisa, jangan malas menulis, jangan malas bertanya, jangan malas untuk mendengar. Jadi ini semua paketnya jadi pendengar yang baik ya. Karena kalau kalian jadi pendengar yang baik, otomatis kalian akan bisa menulis apa yang pasien sampaikan. Tapi kalian pilih yang mana layak ditulis, yang mana tidak usah ditulis. Jangan ditulis semua, ya capek juga lah kalau kalian tulis semua. Ya, nah, terus lihat ada enggak penghambat proses komunikasi. Misalnya dia berbahasa Bugis, kita bahasa Makassar, atau satunya bahasa Jawa, itu tiba-tiba bahasa Tolaki ya, itu kan bingung tuh penghambat komunikasi ya. Mungkin kita butuh perawat di sampingnya kita. Ya, atau kita cari keluarganya yang bisa membuat komunikasinya kita lebih nyaman ya. Kemudian pemilihan alat penyampaian pikiran atau informasi yang tepat. Ya. Kemudian mengekspresikan perasaan dan emosi, artinya kalian harus bisa menempatkan ekspresinya kalian, menempatkan bagaimana menghargai orang yang ada di depannya kalian, ya. Makanya saya wanti-wanti, nyalakan videomu, itu supaya kalian latih dari dini untuk bisa melatih dirinya kalian menghargai dirimu, karena prinsipnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita latih dulu kontrol dirinya kita sendiri, ya. Kenapa begitu, Dek? Karena kalau kau kontrol semua orang, kau tidak bisa. Tapi kalau kau bisa kontrol dirimu, setidaknya itu sudah lebih bagus. Ya, itu kenapa kalian harus bisa latihan menghargai perasaannya orang lain. Dek, kenapa kalian harus nyala videonya? Itu hanya latihan awal. Karena kalau kalian bisa menghargai orang lain, dalam hal ini dosenmu kah, temanmu kah, bahkan dirimu sendiri, kau akan lihatlah. Kau lihat nih, coba kalau teman-temanmu cantik semua, baru kau muncul videomu jelek sendiri, pasti malu-malu juga toh. Atau rambutmu berantakan, Mika, atau mungkin belum mandi saking malasnya di rumah, ya pasti tidak enak juga lah. Pas jadi cantik semua orang, ternyata bagus kalau segar ya, ternyata bagus kalau saya rapi, ya kan? Itu menghargai diri sendiri. Latihan seperti itu. Nanti kalian berhadapan dengan pasien pun seperti itu. Nah, kalian harus bisa mengontrol wajahnya. Mau menang undian, entah dari bank manakah, entah tiba-tiba sudah tunangan sama orang yang emang kita mau sekali, entah apapun itu, tetap tidak over di depannya orang, karena pasien datang ke kita pasti sakit, ya, bukan lagi senang dia datang, dia bukan lagi ke mall, dia lagi ke dokter, berarti dia lagi sakit. Otomatis ekspresinya kita tetap senang dalam arti menunjukkan supaya dia semangat, tapi bukan over apa ya, berlebih senang untuk diri pribadi ya. Jadi kadang-kadang kita harus menempatkan senyumnya kita. Semenderita apapun kalian, tetap harus senyum ya. Pas masuk pintu praktek, setelah berhadapan dengan orang lain, atau semenderita apapun kalian di rumah, kalian pergi kuliah, tidak ada lagi namanya bad mood. Itu urusanmu di rumah ya. Karena bukan cuma kau yang menderita, Dek. Semua orang punya penderitaan masing-masing. Ya, cuman kadang-kadang waktu kita yang menderita, kadang-kadang kita yang paling menderita sedunia. Tidak ada yang kalah, Ki. Coba kau pengemis di pinggir jalan. Ya, atau kau pakai kursi-kursi roda itu yang seret-seret kakimu kira-kira. Pasti kau akan berpikir, iya, betul, Dik, ada jadi lebih susah daripada saya. Ya, meskipun secara nyata itu mereka sekarang sudah jadi pekerjaan. Ya, bukan suatu kayak mencari hidup, bukan. Mereka itu adalah suatu profesi. Profesinya adalah pinggir jalan jam sekian sudah keluar jam dinas itu. Pakaian dinasnya itu yang kalian lihat, dia pakaian dinas seperti itu. Ya, kalian lihat mukanya, sebahagia apapun mungkin dia rumahnya besar, tapi mukanya kalau sampai di tempat kerja, mukanya tetap kayak muka menderita toh. Itu profesional. Tunjukkan bahwa saya pengemis. Jangan tunjukkan saya orang kaya, mana orang kaya saya apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kalian profesional sesuai bidangnya kalian. Dia lihat nih, kenapa itu saya bilang suatu pekerjaan,
kalian lihat nih keretanya apa, bukan kereta, apa sih namanya itu, apa gerobak-gerobaknya sama semua. Pasti ya paketnya harus ada anak kecilnya satu, ada adiknya, ada kakaknya, ada adiknya. Nah, itu suatu sistem. Ya, ada satu yang membuat sistem dan disamaratakan semuanya. Toh, jadi tetap tuh lihat ekspresinya aku dong, muka sedih, ya. Kalau kita tidak ada, dia ketawa cari-cari kutu, ya. Ada masanya dia kita ketawa, ada juga dia masanya dia harus pasang ekspresi sedihnya, ekspresi kayak kamase-masenya, ya. Orang mungkin yang bukan orang Bugis, ekspresi mengharukan, ya. Ya begitu ya dokter. Nah, kalian harus profesional. Toh, semenderita apapun, ya kok mau kuliah, makanya saya keras ke kalian. Kalau kuliah ya kuliah, saya tidak peduli. Karena kalian yang bayar uang kuliah, masuk ke dokteran peduli, saya tidak peduli. Karena kalau kau tidak kerasi dirimu sekarang, kau lebih susah deh. Ya, karena masih panjang hidupmu, kau baru semester awal. Ya, apalagi nanti masih panjang sekali deh. Jadi kalau kau mau kalasi, kurang-kurangin dulu nanti pi. Ya pintar pokok deh, baru kau mau kalasi, nah jangan sekarang. Ya, sekarang serius-serius dulu. Dek, Rizka, apa kok bikin kau tuh deh kore-kore main-main kuku dari tadi. Nah, oke. Nah, menurut KKI Indonesia 2006, berdasarkan hasil penelitian, manfaat komunikasi efektif dokter pasien adalah meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan medis dari dokter atau institusi pelayanan medis. Ini yang berhubungan dengan berkurangnya tuntutan seorang pasien terhadap suatu rumah sakit, terhadap dokter. Ya, jadi kalian betul-betul perhatikan kenapa ramah saja setidaknya itu pasien dia akan kok salah terapi saja, dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu, dia maafkan. Ya, bukan berarti ya kau mau bikin salah, tidak. Ini artinya adalah dalam hal komunikasi efektif, dalam hal kalian penghargaan terhadap orang lain, itu yang akan menolong kalian sendiri. Ya, meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter yang merupakan dasar hubungan dokter pasien yang baik. Ya, jadi kalau dia sudah pasien datang mau percaya sama kita, dia datang ke kita, berarti dia percaya sama dokter. Ya, makanya tunjukkan bahwa kalian profesional. Jangan pasien datang kok pakai celana robek-robek. Ya, dia ada tato di mana-mana, meskipun tato mungkin banyak satu badan, dia pakai lengan panjang, tutup, tidak boleh kelihatan. Itu profesional namanya, kan? Dia percaya sama kita. Ya, jangan ketahuan. Ya, meskipun sekarang banyak dokter juga yang tidak beres, toh. Nah, kemudian meningkatkan keberhasilan diagnosis, terapi, dan tindakan medis. Dari komunikasi ini akan ada diagnosis dan terapi, sama tindakannya akan tepat. Ya, kalau contoh, dia datang dengan, kalau kalian tanya, dia bilang sakit perutku yang atas dok, ya dia bilang saya kasih sakit perut atas, oh yang atas. Terus kalian tanya kembali, ada mual, ada muntah, tidak ada tiba-tiba keluhan abdomen. Tapi kalian tanya, ada batuk tidak? Oh ada dok, batuk sekali-sekali. Sudah berapa lama? Ya, kemungkinan besar dia sebenarnya yang dia bilang perut kanan atas adalah nyeri dada bagian bawah. Ya, jadi otomatis pemeriksaan yang kalian lakukan akan berbeda. Artinya, kalau kalian berpikir ke arah abdomen, berarti pemeriksaan yang kalian pikirkan adalah pemeriksaan USG. Tapi kalau kalian pikirkan dia ke arah dada, berarti pemeriksaannya adalah foto toraks. Ya, jadi akan berbeda. Anamnesis harus panjang, detailkan semuanya. Ya, bukan berarti bilang seberjam-jam satu pasien, tidak. Kita butuh waktu yang lebih cepat karena memang jumlah pasien banyak, tapi terperinci, artinya kalian akan belajar seiring waktu. Tapi latihan mulai dengan komunikasi efektif, artinya mau mendengarkan dan lebih banyak bertanya. Ya, meningkatkan kepercayaan diri dan ketegaran pada pasien terminal dalam menghadapi penyakitnya. Artinya kalian harus tahu bahwa tidak semuanya pasien yang datang ke kita itu indah-indah yang cuma sakit ringan. Karena pasien itu ada sakit yang ringan, sedang, dan berat. Kalau kalian di poli, kalian akan ketemu pasien ringan. Sementara kalau di opname akan mengarah ke pasien yang sedang sampai berat. Ini ada pasien-pasien fase terminal. Kadang-kadang juga fase terminal ada kontrol di poli. Sudah stres ya. Mereka sudah kasih asadium lanjut ya seperti itu. Jadi kalian harus siapkan mental untuk bisa menjelaskan ya, untuk bisa memotivasi pasien untuk menghadapi penyakitnya dalam arti kita tidak bisa rasa, tapi setidaknya bisa memberi semangat hidup untuk pasien, terutama untuk keluarganya dan juga terutama pasiennya ya.
Langkah-langkah dalam mewujudkan komunikasi efektif dokter pasien sini kita lihat. Pertama ada sikap profesional dokter, pengumpulan informasi, penyampaian informasi akurat dan proses langkah-langkah komunikasi yang terdiri dari salam, ajak bicara, menjelaskan dan mengingatkan pasien. Ya, sikap profesionalnya kalian. Artinya sini menunjukkan kemampuan dokter dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai peran dan fungsinya, mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu, dan mampu menghadapi berbagai tipe pasien, serta mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lainnya. Karena kalian profesional, artinya kita bukan saya sendiri, akan ada perawat, ya, akan ada kerjasama dengan dokter lain. Mungkin saya konsul ke dokter lain, saya akan rujuk. Makanya waktu saya merujuk, contoh kalau kalian sebagai dokter umum, kalian rujuk ya tulis. Saya sewaktu masuk dengan demam 3 hari, saat ini sudah hari keberapa, saya telah memberi terapi ini, ya kasih data supaya obatnya tidak double. Atau yang kedua, supaya orang tahu bahwa datanya sudah sekian. Kadang-kadang pasien datang sudah dirujuk, sudah agak gawat, ya. Jadi tapi waktu data kita kasih sudah jelas, orang bilang oh iya toh, oh sekian, ya. Jadi pertanyaannya lebih simpel. Nah, kemudian ada perawat. Ya, saling menghargai supaya perawat juga mau saling kerjasama dengan kita, ya. Semuanya saling terkait. Dalam hal sini adalah sikap profesionalnya kita, ya. Bagaimana kita komunikasi sikap profesional, dia bisa membangun untuk rasa nyaman, aman dan percaya pada dokter, ya. Jadi ini landasannya supaya ada bentuk komunikasi, pengumpulan informasi, ini mulai anamnesis, serta sesi penyampaian informasi, ya. Jadi kalau kalian dapat pasien datang ke kita, ya kita harus sampaikan, oh ya, kalau menurut saya Pak, kemungkinan ini ada sakit ininya, ya. Tapi untuk pastinya saya mau coba tambah pemeriksaan fisik Pak, boleh nanti saya periksa Ki, ya. Nanti kalau di tensi sampaikan, oh ya tensinya Bapak misalnya, waktu di tensi toh 120/80, alhamdulillah itu masih dalam batas normal. Tapi kalau saya lihat usianya Bapak usia tua, apakah Bapak ada minum obat tekanan darah tinggi? Ya, oh iya dok, saya minum obat tekanan darah tinggi, ya. Berarti dia normal karena ada obat, jangan lupa. Nah, kadang-kadang kita lupa tanya, tapi dari tensi kita bisa pikirkan ke arah hipertensi, lihat usia. Jadi semua saling terkait, luas sekali deh, ya. Jadi memang kalian nanti akan seiring waktu akan bisa, ya. Tapi yang ringan-ringan saja nanti kita lihat contohnya, ya. Melakukan anamnesis menggunakan keterampilan komunikasi afektif berdasarkan paradigma komunikasi ilmiah untuk memperoleh riwayat medis pasien secara akurat. Artinya, kalau dia datang dengan misalnya demam, sekarang yang paling banyak demam berdarah, toh jangan sampai karena paling banyak kasus kematian lagi ini adalah demam berdarah juga. Karena orang tidak ke rumah sakit, mereka berpikir nanti saya di-COVID-kan nih, ya, nanti saya kena penyakit nih. Padahal harusnya dia ke rumah sakit supaya kita lihat dia pemeriksaan darah rutinnya, ya. Di situ kita bisa jelaskan ke pasien penyakit itu banyak. Kejar yang ada yang terbanyak saat ini, contoh DHF. Ya kejar karena DHF, dok, trombositnya rendah, lihat gejalanya. Meskipun anamnesis kita, contoh misalnya bilang tetangga ada yang sakit, enggak susah ya sekarang tetangga masing-masing di rumahnya sendiri, mungkin dia DHF tidak bilang-bilang juga, ya. Jadi dia enggak tahu nih dok, saya enggak pernah tahu tetangga aku seperti apa, ya. Nah, lihat laboratoriumnya yang mendukung, ya. Kalau ragu-ragu ya transfusi apa ya opname, ya seperti itu sekarang. Kalau yang terbanyak itu yang kita lihat, ya. Mungkin tifoid yang banyak juga, tapi kalau gejala klinis tidak ada, contoh tidak ada tanda lidah kotor, ya jangan maksa, cari penyebab lain, ya. Karena kalau widal itu bisa sampai 2 tahun dia akan memberi hasil yang positif. Jadi segalanya itu kembali ke anamnesis. Menerapkan prinsip-prinsip komunikasi untuk membantu pengelolaan pasien serta kerjasama yang produktif dengan pasien, keluarganya, masyarakat, sejawat, dan profesi terkait. Ya, jadi sesama profesi, sesama dokter harus saling menghargai. Contoh, pasien sudah diobati sama dokter A, ya. Nah, anggap dia diobati sama dokter Hidayati. Hidayati 500. Nah, dia sudah diobati sama dokter Hidayati. Terus pasien datang ke saya. Dan dok, itu dokter tuh yang pertama, dokter, ada namanya itu dok. Dia jangan rujuk kayak itu dok. Dia mikir itu dok. Nah, kasih tidak sembarang, nah kasih kayak itu obat. Biasa pasien seperti itu loh. Ya, kalau kalian sebagai dokter yang menerima pasien, jangan fokus sama apa yang terjadi sebelumnya. Tapi fokus kenapa ini pasien datang. Ya,
bukan tempat edisi curhat. Meski oh iya, kalau menerima, oh ya, saya lihat dulu Bu ya, dan saya baca rujukannya dulu ya. Oh iya Bu, mungkin waktu dokter Hidayati terima, itu keluhan tak, itu sakit tak, tifoid mungkin. Sementara di saya, kalau saya lihat tidak ada gejala klinis, kemungkinan bukan tifus. Mungkin dokter Hidayati sudah kasih ke terapi. Kalau saya lihat memang ada antibiotik, dikasih ke obat demam ya. Sekarang saya cari tahu lagi apa yang kita paling rasa. Boleh kita sampaikan apa sekarang yang kita rasakan? Ya, jadi jangan mencari kesalahan yang sudah lewat. Ya, jangan membuat orang lain menuduh orang lain. Ya, karena itu teman sejawatmu, dia adalah saudaramu. Ya, jadi betul-betul situ saling menghargai, tidak kepo. Atau terakhir dia bilang, ih masa itu dokter Hidayati kau salah kayak kasih obat. Kita boleh belajar dari kesalahannya orang, tapi bukan membuat pasien akan menuntut orang itu gara-gara kita. Sebenarnya tidak menuntut, Ji. Cuma gara-gara infomu salah, akhirnya dia tuntut itu dari Hidayati. Ya, jadi kalian sebagai dokter tidak boleh menyalahkan ataupun sebaiknya diam kalau tidak tahu sama sekali untuk menjelaskan. Tidak tahu menjelaskan, diam. Jangan komentar sedikit pun, ya. Daripada kau jelaskan, orang jadi tuntut keluarganya itu, misalnya di kampung ini, itu cuma itu dokternya, ya. Nanti dia tuntut, meskipun sudah benar, tetap dianggap salah hanya karena kalian yang memberi info yang salah. Jadi ada TS, ada perawat, jangan bilang ih salah itu perawatnya, ya. Walau mengusulkan, oh mungkin itu menteri kesehatan di kampung. Tak kan kalau pasien datang itu dia bilang saya dari menteri dok, menteri kesehatan. Baik itu menteri kesehatan di daerah ya, semua menteri kesehatan jadinya mantri maksudnya. Ya mereka sudah datang dari menteri kesehatan sudah dikasih obat ini, ya bilang oh ya sebaiknya sudah betul, cuman mungkin bagusnya di dokter Ki karena yang memberi terapi adalah dokter, ya. Kalau ada apa-apa harusnya ke dokter Ki, meskipun mungkin dia tahu sedikit terapi, tapi dokter yang harusnya akan memberi karena ada diagnosis tak yang fixnya, ada diagnosis yang diobati. Karena kalau cuma keluhan itu kumpulan suatu gejala, jadi kita cuman obati sesaat, tapi penyebab dasarnya tidak ada Pak atau Bu, ya. Jadi itu gunanya kita ke dokter. Ya, jadi kayak seperti itu ya. Nah, komunikasi efektif juga membuat pasien supaya mau ngomong. Ya, kadang-kadang pasien kan dokter Kidok, ya demikian Dok, obati maka. Oh, juga kita baru sambil bilang saya dokter, berarti saya bukan dukun dong. Kasih kapal yang info, kasih setidaknya data. Ya, karena saya belajar mencari data, mengumpulkan informasi dari kita pasien. Saya tidak bisa tebak-tebak apa yang ada di otak tak. Ya, kecuali contoh mungkin saya kakinya dia datang dengan luka diabetik, ya, dia kakinya hitam, aromanya itu aroma kaki diabetik. Manis-manis, kecut-kecut bagaimana gitu, aroma kakinya berbeda ya. Setiap luka itu aromanya akan berbeda. Pada pasien DM juga akan berbeda. Ya, kalian nanti bisa pakai indranya kalian semua. Jadi jangan malas, jangan juga kau hirup-hirup bebas. Bau kaki diabetik, bau TB, ya tidak segitu-gitu amat. Tapi semua tempat kalian akan lihat kalau kalian di rumah sakit ada aromanya ya. Aroma TB itu berbeda. Contoh ada kayak ruang isolasi TB, kalian akan tahu oh ini ada aroma TB nih. Oh ada bau kaki diabetik ini. Oh ada ini bau kaki diabetik kan rata-rata gangren ya. Oh bau gangren ini. Ya pasti cara dia baunya kayak manis-manis bagaimana begitu. Ya, jadi kalian akan tahu jarak jauh. Ya ada kaki diabetik. Jadi kalian bisa tebak DMK Kak Bu, nah, atau DMK Pak. Ya, jadi sebenarnya itu dari baru ketemu saja kalian sudah bisa tahu ya. Kalian akan bisa kembangkan informasi pas dia bilang jagoin dokter, bisa tahu bilang saya sakit ya nuku, dia bisa tebak bilang saya ada gula, padahal belum pak bicara. Nah, padahal memang sudah ketahuan ya. Nah, jadi ini semua saling terkait, terutama dengan keluarga pasiennya ya. Menerapkan prinsip komunikasi untuk menetapkan dan mempertahankan pengobatan lengkap dan hubungan dokter pasien yang etikal ya. Jadi ada etikanya, semua yang menggunakan komunikasi untuk mendapatkan, memberikan, dan bertukar informasi. Nah, makanya nanti kalau kalian tanya, kalian akan bilang semua yang Bapak sampaikan akan saya rahasiakan, semua yang saya periksa, ya itu maksudnya tujuannya supaya pasien tenang, jangan khawatir ya, jadi jangan baru kok keluar dari ruang praktekmu tiba-tiba kok gosipi di lift, itu tadi pasien busuk nah kaki, nah dia ada keluarganya di situ kok tidak sadari. Ya itu mereka tahan-tahan itu mulut ya.
Nggak usah gosipi orang, kayak kau tidak untung juga kalau tiba-tiba orang lain tahu tentang pasien, ya. Nah, kemudian anamnesis wawancara merupakan langkah pertama dalam tata cara kerja yang harus ditempuh untuk membuat suatu diagnosis. Selalu ingat anamnesis. Toh? Atau ini saya tidak langsung karena kita bicara banyak, kita tanya-tanya, ini dikatakan wawancara. Nah, mengumpulkan riwayat penyakit yang lengkap adalah langkah penting untuk mengerti dan memahami penderitaan yang sedang dihadapi. Ya, nah, anamnesis berasal dari kata ana yang artinya hal-hal yang telah terjadi dan nesa artinya ingatan. Ya, jadi ini semua yang berhubungan dengan anamnesis itu sendiri, di mana dia dibagi dua, ada auto anamnesis artinya dari orangnya sendiri yang menyampaikan, dia datang dewasa dia akan menyampaikan apa yang dia sampaikan, itu namanya auto anamnesis. Kalau allo anamnesis berarti infonya berasal dari orang lain, atau mungkin dia juga datang dengan dia akan komunikasinya dua arah, auto allo anamnesis, bisa dari pasiennya sendiri, bisa tambahan dari orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, jadi ini ya, kombinasinya auto allo anamnesis. Biasanya kalau allo anamnesis pada anak-anak, anak kecil, yang belum bisa bicara ya, bayi-bayi, orang yang tidak sadar, yang pengantarnya yang sampaikan, ya. Nah, tapi kalau bisa nanti itu dikonfirmasi untuk auto anamnesisnya supaya lebih jelas, ya. Nah, nanti waktu kalian anamnesis pasien, pastikan ini harus ada. Pertama adalah identitas pasien. Nama, alamat, nomor telepon keluarga pasien, umur, jenis kelamin, rasnya, pekerjaan, khusus untuk wanita mengenai riwayat kehamilan. Ya, kalau anak-anak biasanya ada hubungannya dengan riwayat imunisasinya. Ya, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial dan pekerjaan, riwayat alergi, serta penelusuran sistem sesuai dengan penyakit pasien dalam ini dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Ya, jadi ini kalian ingat urutannya. Apa yang membuat setelah data-datanya ada dalam hal ini data yang sesuai nanti kalian dapat ada ya di modul kalian ya. Nah, datanya itu setelah dapat data, nah, kemudian kalian masuk ke keluhan utama. Ya, jadi tanya apa yang membuat pasien datang, yang paling bikin dia tidak nyaman. Misalnya, oh ya Bu, oh ya Pak, jadi kenapa Ki datang berobat ini, apa yang kita rasa yang bikin tidak nyaman Ki? Ya, atau mungkin yang tidak enak sekali kita rasa, yaitu namanya keluhan utama. Nah, kemudian kita gali ke selanjutnya riwayat penyakit sekarang. Nah, jadi ini keluhannya sudah berapa lama? Toh kalian gali. Itu masuk ke sekarang. Termasuk apakah ada penyerta. Misalnya kalau kalian dapat dia datang dengan demam, selesaikan semua dari atas. Demam, sakit bagaimana perlangsungan demamnya, terus menerus atau tidak, ya ada turun kalau minum obat atau tidak, bagaimana apakah ada dia matanya sakit atau tidak nyaman, nyeri pada daerah hidung, tersumbat atau tidak, ada tidak rasa mendengung pada telinga, bagaimana menelannya, ada sakit atau tidak, bagaimana ada batuk atau tidak, ada nyeri dada atau tidak, ada sesak atau tidak, baru kemudian masuk ke saluran cerna, ada mual atau muntah, ada tidak nyeri ulu hati, bagaimana buang air kecilnya, air besarnya, baru kemudian masuk ke bawah lagi, bagaimana tungkainya, ada bengkak atau tidak, sakit tidak kalau berjalan, ya tangannya juga bagaimana, seperti apa kalau memang kita mau lihat pemeriksaan kapilernya bagus atau tidak, ya jadi itu semua dicari dari atas ke bawah secara sistem, ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah anamnesis, tanyakan juga penyakit dahulu. Artinya, dia pernah enggak seperti ini sebelumnya? Ya, contoh kalau dia bilang, saya dok, pernah demam seperti ini. Pernah dok, tapi lama mi dok. Ada yang kurang lebih 3 tahun, saya tifus. Ya, tapi jangan langsung bilang, oh tifus kayaknya lagi kembali. No, ingat, selalu ada pemeriksaan tambahan yang kalian harus bikin untuk memastikan bahwa dia tifus. Jangan terlalu mudah mendiagnosis tifoid, ya tidak segampang itu tifoid, ya karena kalau kalian jangan lupa juga pasien datang tidak selamanya cuma tifoid saja, siapa tahu dia ada kombinasi penyakit lain, dia demam berdarah kah, dia hepatitis kah, ya jadi lihat perhatikan ya. Kemudian penyakit keluarga ada enggak seperti kita misalnya dia datang dengan demam ya keluarga. Oh iya keluarga ini anaknya ini juga lagi dirawat di ruangan sebelah dok. Nah kenapa Ki dia lagi demam berdarah anaknya? Ya kemudian
bisa jadi demam berdarah. Jadi hubungkan semuanya. Ya, atau mungkin dia bilang ini dok, baru-baru emang ada saudaranya meninggal TBC dok. Ya, bisa saja dia TB. Ya, mungkin dia datang dengan batuk kah, dia datang dengan demamnya, tapi mungkin kan lupa tanya batuknya. Oh, jadi batuk kah? Ada batuk sekali-sekali. Iya dok, ada lendir. Kadang-kadang kita lupa tanya, tapi biasanya kita dapat dari riwayat penyakit keluarga, kita berpikir untuk bertanya. Ya, jadi jangan lupa ini selalu diurutkan. Kalaupun tidak berurutan tiba-tiba pertanyaannya tidak masalah. Yang penting kalian ingat untuk semuanya ditanyakan. Bagaimana pekerjaannya? Misalnya dia pekerja asbes, ya mungkin dia asbestosis, ya banyak penyakit, atau mungkin dia riwayat pekerjaannya kayak dia makan terus menerus ya. Dan makan tidak teratur, jadi akhirnya jadi obesitas, banyak penyakit lain yang bisa kena dia. Atau jadi ini ada hubungan dengan pekerjaannya pasien, ya. Apalagi mungkin dia pungut-pungut sampah, mungkin dia bersihkan solokan, sepatutnya dia kena leptospirosis, ya. Jadi banyak penyakit, ya. Kemudian ada alergi atau tidak? Ini tujuannya kalian tanyakan supaya siapa tahu dia demam, dia tidak nyaman karena lagi alergi. Mungkin ada bentol-bentol, ada urtikaria di kulitnya. Ya, jadi dia demamnya karena alerginya. Ya, kalau atasi alergi dia akan membaik. Tanda kutip lagi. Kita tanyakan alergi kenapa bisa? Karena sangat penting. Kalau kalian kasih obat, dari anamnesis kalian sudah sampaikan bahwa sudah tanya tentang alergi dan di catatannya kalian sudah menulis tidak ada riwayat alergi. Tiba-tiba mungkin saat kalian suntikan obat dan dia tiba-tiba alergi, dia tiba-tiba shock setelah kalian kasih obat, dia tidak sadar. Kalian bisa lepas dari tuntutan medis. Kalian punya bukti, kalian sudah tanya tentang riwayat alergi sebelumnya. Ya, itu sangat penting. Kalau dilupa ya sudahlah. Berdoa saja banyak-banyak. Mudah-mudahan bukannya alergi obat. Ya, tapi kalau bagusnya ditanya supaya catatannya di status itu ada, supaya kalian jadi lebih aman. Ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang pemeriksaan anamnesis sistem secara umum nanti masuk ke pemeriksaan fisik. Ya. Oke, jadi ingat ini keluhan utama, keluhan yang dinyatakan oleh pasien merupakan dasar utama untuk memulai evaluasi masalah pasien. Nanti apa yang disampaikan oleh pasien itu yang disebut keluhan utama. Misalnya dia bilang, saya rasa nyeri dok, nyerinya seperti apa? Ya? Di mana nyerinya? Contoh kalau dia bilang sakit perut, ya pasti kasih spesifik perutnya sebelah mana. Itu ada 9 regio, hipokondrium dextra kah, sinistra kah, epigastrium kah, lumbalis kah, epigastrik kah. Jadi tanya spesifik, jangan cuma bilang sakit perut. Ya, kalian akan salah kalau kalian cuma bilang nyeri perut tapi tidak tahu spesifiknya di daerah mana. Ya, jadi kalau dia bilang nyeri ulu hati dok, berarti kalian sebut nyeri daerah epigastrium. Kalian nanti kalau gambar fisisnya, kalian gambar itu perut, tandai di daerah epigastriumnya. Karena kan itu 9 regio, nanti kalian harus pelajari itu ya. Nanti kalian lihat ada 9 regio yang kalian harus tandai. Gejala tidak enak misalnya atau dia datang, dok, saya tidak nyaman, kurasa saya lemas, tidak tahu ini kenapa lemas sekali kak. Ya biasa datang seperti itu lemas, banyak faktor, lihat usia, anamnesis, makannya bagus atau tidak, kemudian ada DM atau tidak teratur, tidak minum atau suntik obatnya, sebab atau tidak teratur naik gulanya ya dia otomatis jadi lemas. Atau ternyata dia lelah, ternyata dia anamnesis pas kita ukur suhunya suhu 38, dia tidak sadari. 38,5. Berarti lelahnya, tidak nyamannya karena ada infeksi. Berarti keluhannya akan berubah menjadi demam, bukan lelah. Ya, dia datang keluhannya lelah, rasa tidak nyaman, tapi kalian setelah periksa secara umum, kalian tahu bahwa ternyata dia lagi demam. Makanya di keluhannya adalah mengarah ke demam, ya. Nah, kemudian kehilangan fungsi normal seperti fungsi kandung kemih, misalnya dia bilang, dok, ini penuh sekali perutku, ada 3 jam saya tidak bisa kencing. Nah, kalian memang pegang blasnya penuh semua itu. Kalian pasang kateter keluar berapa ratus cc. Ya, itu kadang-kadang keluhan kemih atau dia bilang, saya kencing susah dok. Kalau kakek-kakek biasa datang, saya suka ke masjid. Cuma masalahnya dok, sedikit-sedikit saya kencing lagi. Belum orang selesai sholat, kencing masih dendok. Ya, jadi dia datang karena itu. Jadi dia merasa dia tidak bersih. Dia masih ada najis dia rasa ya, makanya dia datang. Nah, kita pikirkan nih, kalau begitu paling banyak orang tua prostatnya, ya. Nah,
Apakah dia mengarah prostatnya keganasan atau tidak, ya nanti dilihat, kita USG dulu, setidaknya periksa urin dulu, siapa tahu infeksi saluran kemih saja, ya lihat usianya, lihat masalahnya di mana, diatasi infeksinya dia akan membaik sendiri, ya jadi digali informasi untuk dari pasien, karena itu yang membuat dia tidak nyaman sehingga dia datang berobat ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas atau ke praktek, ya. Perubahan dari tubuh seperti ada bengkak, ada mungkin orang-orang dengan gangguan kecemasan berlebihan, dia depresi, ya. Nah, jadi tidak harus merupakan masalah yang sebenarnya. Jadi pasien datang ke kita, keluhannya itu kadang-kadang bukan keluhan utamanya, tapi kita yang gali sampai dapat. Yang saya bilang tadi, dirasa lelah, ya, atau lelah, kalian ukur suhunya tiba-tiba dapat 38. Oh, lagi demam gini, Pak. Kita tidak rasa, Kak, bilang kita demam. Oh, demam, Kak, Dok, tidak kurasa. Cuman dia memang kurasa badanku, ya. Jadi apa yang dia keluhkan belum tentu seperti itu, ya. Tapi kalau kalian nanti ujian, kalian ceritanya ini praktek CSL, itu nyata jika dia bilang lelah betul gitu, ya. Dikasih kasus demam, ya demam. Jangan berpikir ke arah yang lain. Ya, ini kita disampaikan bahwa sebenarnya ada di kehidupan kalau kalian ketemu orang lain, keluhannya itu bukan keluhan utama, tapi sebenarnya dia mengarah ke suatu keluhan lain yang dia susah sebutkan karena dia tidak paham. Contoh, dia masuk dengan lelah. Ternyata kalian pemfis. Lihat ternyata dia pucat sekali. Nah, periksa HB, ternyata HB cuma 4. Nah, jadi dia lelahnya karena anemis. Ya, anemis dia yang buat dia datang. Anemis, tanda tanya. Ya, kalian RT lihat, siapa tahu dia lagi berak darah kah, dia tidak sadar. Orang tua kadang-kadang begitu, apalagi yang kloset yang sekali buang langsung masuk di sungai. Ya, tidak tersimpan itu buang air besarnya. Bagaimana kita mau tahu dia warna apa beraknya? Bagaimana kita lihat di berak kalau berak, Pak? Tidak, Dok. Kenapa bisa? Kalau langsung masuk di sungai, Dok. Tidak bisa dipungkiri, pasien macam-macam deh. Ada yang kelas atas kodong, ada yang di kelas bawah. Ya, jadi kalau seperti itu ya kalian RT, kalian lihat bagaimana hasil RT-nya, lihat mungkin di sarung tangan memang warna hitam kemerahan. Oh, berarti dia lagi melena. Itu yang membuat dia jadi lemas. Ya, itu akan ditransfusi jadinya. Ya, seperti itu. Jadi tidak selamanya keluhan yang dia keluhkan adalah keluhan utamanya. Ya, ini maksud pernyataannya ini, ya. Nah, riwayat penyakit sekarang, rincian gambaran dari keluhan utama pasien dengan sasaran untuk mendapatkan hubungan dan gambaran umum bagaimana keluhan utama pasien itu dapat terjadi. Ya, jadi saling terhubung antara keluhan utama dan RPS-nya, keluhan penyakit sekarang, ya. Nah, di sini nanti dari keluhan yang tadi itu, keluhan utama tadi, kalian kembangkan. Nah, anggap demam sudah berapa lama terjadinya, toh demam sepanjang hari tidak, ya. Nah, terus kalau misalnya dia ada luka atau dia bengkak atau ada massa, ya kalian lihat membesar atau tidak, ya. Terus ada menyebar atau tidak, mungkin dia ada pembesaran kelenjar, toh jadi kalian rasa dia ada pembesaran menyebar atau tidak. Apakah sudah mencoba mengobati atau tidak? Apakah ada gejala penyerta lain? Ya, misalnya dia andai kata demam, dia sakit kepala, batuk kah, mual muntah kah, ya. Terus apa yang Anda kira tentang masalah ini? Apakah masalah tambah baik tetap atau tambah buruk, ya? Jadi dipikirkan nih, tanya-tanya kira-kira membaik atau tidak ini. Hari ke-5 itu setidaknya kita bilang sudah minum paracetamol, sudah istirahat, minum vitamin, berubah atau tidak? Ya, tanya. Tidak, Dok, sama sekali tidak berubah. Nah, cari tahu, ya. Kalau lihat tanda-tanda vital yang tidak bagus, ya tidak mau dirawat pasiennya. Nah, sini lokasi, misalnya kalau dia nyeri, misalnya ya, nyeri daerah perut, misalnya dia bilang epigastrium. Nah, terus di mana kalau lokasinya? Jadi kalian tanya, nyerinya itu di mana? Tidak boleh cuma bilang nyeri perut. Oke, nyeri perut di. Oke, Bu. Terus langsung mual muntah, tidak boleh. Ya, jadi harus spesifik di bagian mana yang sakit. Ya, karena tidak mungkin semuanya langsung. Kalaupun dia bilang semuanya, Dok, tapi yang waktu pertama kali sakit di bagian mana yang paling nyeri. Kenapa kita kejar? Karena kadang-kadang ada namanya trauma. Contoh, dia mungkin perutnya bagian bawah yang sakit, tapi dia pergi urut. Ya,
dia urut di bidan. Kalau ibu-ibu ya, biasa kadang-kadang gitu ya, atau bapak-bapak, dia urut, otomatis dia bikin trauma. Jadi semuanya jadi merata nyerinya. Jadi tetap tanya di mana lokasinya, penyebarannya seperti apa, terus dia menjalar atau tidak ya. Dan biasanya kita untuk pastikan dia memang lokasi nyerinya khas, kita bisa tunjuk, bilang tolong bisa tunjuk dengan satu jari di mana, coba tunjuk di spesies, bisa lebih spesifik cari tahu di mana ya. Terus bagaimana kualitasnya, seperti apa keluhan tersebut dan bagaimana rasanya, apakah tajam, tumpul, hilang timbul atau menetap. Misalnya tanya apakah nyerinya itu sepanjang hari atau hilang Gi. Ya, kalau dia bilang tidak sepanjang hari itu berarti dia bersifat kolik, tidak terus menerus. Ya, kalau dia sepanjang hari berarti itu nyeri, dibilang nyeri terus menerus. Ya, mungkin apakah tajam atau tumpul. Nah, itu maksudnya adalah kalau sakit sekali sampai dia harus tahan. Ya, dia harus pegang supaya tidak bergerak. Ya, itu lain lagi. Bilang, oh kalau kita pegang kita nyaman ya. Misalnya dia bilang nyeri perut kanan atas. Kalau dia tahan, dia nyaman. Ya, mungkin abses hepar. Ya, jadi banyak faktor ya. Jadi kemudian bagaimana kualitas beratnya? Seberapa sakit? Ya, dari 1 sampai 10 kira-kira seperti apa? Di luar dia yang sampaikan, kita juga harus lihat. Ya, kita lihat fase-nya namanya, tingkat nyerinya ya. Apakah dia menurut dia saja atau memang betul fase-nya itu sama seperti yang dia sampaikan ya. Kadang-kadang dia tidak bisa prediksi. Ya. Nah, bagaimana kronologisnya? Kapan? Gejala atau masalah mulai, bagaimana kejadiannya? Misalnya pada nyeri dada perlu ditanyakan pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah terjadi. Pada dada ditanyakan berapa kali mencretnya ya. Jadi ini ditanyakan semua detail. Kejadian perberat keluhan, misalnya ada ulkus ventriculi, misalnya dia tambah berat kalau dia makan lombok ya. Tambah sakit ke dadanya kalau dia saat bekerja, tambah sesak kalau dia berjalan, kalau dia baring dia berkurang sesaknya ya. Seperti ditanyakan apa yang memperingan, misalnya berkurang kalau dia makan ya. Kemudian terus ada enggak gejala klinik yang menyertai misalnya kolik ureter kah, plus disertai dengan keluhan defekasi ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalian harus tanyakan secara detail ya. Sekarang kita masuk ke modulnya kalian. Sudah pegang modul semua? Sudah dibagikan sama Dr. Fikar? Bersuara? Tapi dok, sudah ada di e-learning dok tadi. Ada ya. Sekarang kalian buka supaya kalian lebih mudah memahami. Oh, di e-learning bukanya kah? Kalian semua buka di e-learning ya? Tidak ada yang secara umum di Telegram? Tidak ada? Tapi dok, belum ada dok. Jadi nanti kalian upayakan segala sebelum memulai sesuatu itu dipelajari memang sebelumnya ya. Jangan supaya tidak bingung ya. Nah, ini kita lihat. Selalu dengan mengucapkan salam, lalu berdiri ya, mempersilahkan duduk berseberangan ya, berhadapan, berjabat tangan, berikan respon yang baik dalam rangka membina sambung rasa, menjaga suasana santai dan rileks, berbicara dengan lafal yang jelas dengan menggunakan bahasa yang dipahami, menanyakan identitas, nama, umur, alamat, pekerjaan, ya, menyebutkan nama pasien pada saat mengajukan pertanyaan, menanyakan keluhan utama dan berusaha memastikannya, ya. Kita mulai dengan nomor 8 dulu ya. Coba siapa? Iga Anggraini. Tapi dok. Ya, coba kita latihan dulu ya. Saya sebagai dokternya, Iga Anggraini sebagai pasiennya ya, contoh ya. Jadi Asriani Rijal sebagai perawatnya. Jadi kan tidak mungkin saya dokter, saya juga panggil ke pasien toh, otomatis harus ada perawatku. Nah, Asriani sekarang kita panggil siapa tadi yang saya lupa. Yang tadi yang siapa yang saya tunjuk tadi? Yang sama saya bilang Anissa ya. Siapa tadi ya? Saya lupa. Maaf. Mohon maaf atas nama yang lain dok Abi. Siapa dek? Siapa? Iga Anggraini dok Abi. Kenapa saya tidak lihat? Oh iya.
gangreni ya, maaf ya, saya berpindah ke slide apakah kalau gambarnya ke sebelah, jadi makanya saya bingung tadi ya. Ya, Hasriani jadi perawatnya ya. Coba panggil dulu pasiennya. Tapi dok ya dok, atas nama pasien Iga Anggreni, silahkan masuk ke ruangan. Biasa pasien sudah masuk, ya saya akan mulai toh, ya, saya akan berdiri. Nah, kan biasa dia baru datang, saya berdiri. Nah, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, ya silakan. Ya. Siapa nama saya kasih info dulu ya, boleh ya? Ya, saya Dokter Ima, saya yang bertugas di klinik sini ya. Ya, boleh tahu nama saya ambil kertas. Saya harus selalu punya kertas dan pulpen. Anggap saya punya pulpen dan kertas ya. Nah, cuma kalau kalian nanti lakukan tindakan, selalu siapkan pulpen dan kertas. Bukan pinjam punyanya orang, karena apalagi kalau bawa pulang punyanya orang, itu kurang ajar namanya. Bayang seperti itu, Dik. Kalau sudah CSL, dia balari pulpen tak dong. Saya juga punya pulpen sendiri. Di meja satuku sudah hilang pulpennya. Datang orang selanjutnya, diambil lagi pulpen itu. Ya, saya pakai apa, Maka? Ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi harus ingat punyaku sendiri. Ya, saya harus pegang punyaku dan saya harus mempersiapkan punyaku sendiri ya. Iga Anggreni, ya, tabe Bu, siapa nama tak? Saya ulang kembali ya. Tabe Budi, saya Dokter Ima, saya bertugas di klinik sini. Anggap saya salaman ya. Tabe dia silakan duduk ya. Sudah duduk ya. Saya boleh tahu data tak? Siapa nama tak? Tahu dok, atas nama Iga Anggreni dok. Randy, ya, umur berapa Ki, Tabe? Tabe dok, 18 tahun dok. Di mana Ki tinggal ya? Tabe dok, di Tala Salapang dok, Tabe. Tala Salapang, sudah bekerja Ki atau masih mahasiswa? Tabe dok, mahasiswa dok. Oh, mahasiswa ya. Jadi kalian lihat ini. Jadi untuk menanyakan detail nama, umur, alamat, dan pekerjaan tidak harus kaku ya. Tidak harus detail-detail nama tak, umur tak, alamat tak, ya kan? Kalau saya mau tanya alamat, saya tanya tinggal di mana kan sama toh? Nah, toh atau kemudian sudah saya tanya apa pekerjaan tak sekarang, tidak saya tanya. Oh ya, karena saya lihat umur 18 tahun. Baru saya tanya apa kegiatan sekarang masih mahasiswa atau ada pekerjaan ya, kan tidak bisa dipungkiri banyak yang sudah bekerja meskipun mungkin dia tidak kuliah tapi langsung kerja ya. Jadi kita tanya kuliah atau apa. Oh, saya mahasiswa. Oh ya, oke, mahasiswa ya. Nah, kita lanjut misalnya langsung pertanyaan ya. Oh ya, Bu Iga, oh ya, karena zaman sekarang udah suka dibilang Ibu oh ya, Iga Anggreni kenapa kita datang berobat Apa yang kita rasa? Anggap Iga Anggreni pernah sakit apa sebelumnya? Demam dok. Hah? Demam tifoid dok, tipes dok Tabe. Arahkan ke keluhan tifoid yang pernah kita rasa ya, supaya saya cuma bertanya, nanti kita kembangkan ceritanya ya. Oke, apa keluhan ini? Kenapa kita datang berobat ya? Tabe dok, sakit kepala dok. Oh, sakit kepala tak? Berapa hari sakit? Sekitaran seminggu dok Tabe. Seminggu sakit terus sakitnya sepanjang hari atau tidak ya? Lelahnya itu tiap hari dok, tapi demamnya itu hilang timbul dok. Nah, ini contoh pasiennya. Tadi bilang saya kepalanya tiba-tiba ada lelah, ada demam hilang timbul ya. Dia begitu, tidak ada masalah. Itu kalian yang harus mengurutkan nanti, ya. Kalau pasien bicara, terserah dia yang pasien loh. Kau yang dokter, dia kau yang urutkan selanjutnya. Oh, lelah juga kita rasa. Oh iya, dia sakit kepala itu tidak sepanjang waktu Ji. Tuh, tar ya. Tuh, maaf
Sorry ya, maaf. Ya, oke. Demam lelaki juga ya mungkin karena sakit kepala tadi. Tapi tadi sakit kepala itu tidak sepanjang hari atau sepanjang hari kita rasa ya? Tapi dok tidak sepanjang hari dok. Tidak Ji. Terus demam tak juga kita bilang tadi demam sudah berapa hari nih demam? Tapi dok mungkin biasanya tuh dok tiap malam dok. Tiap malam. Sudah berapa hari nih tuh tiap malam ya? Tapi dok mungkin 3-4 malam. Ya. Biasanya kalau pasien bilang bersamaan sebenarnya demamku dengan sakit kepalaku dok. Nah, biasanya bilang begitu. Ya, cuman 3 hari ini kurasa tambah panas saya rasa diriku. Ya, biasanya ada pasien bilang begitu. Oh, gitu. Jadi, terus sudah minum obat selama sakit kini ya? Tapi dok minum paracetamol dok biasanya. Paracetamol saja. Ada mungkin yang lain kita minum? Tidak pernah berobat selama seminggu ini sakit Ki? Belum dok. Tapi berobat. Jadi, terus ada batuk Ki atau flu? Tapi dok tidak dok. Tapi susah makan dok. Hilang nafsu makannya dok. Oh iya. Terus tidak mendengung kita rasa telinga tak? Tapi dok tidak dok. Nah, jadi tidak sakit kalau menelan? Tapi dok, iya dok. Tidak sakit berarti ya. Oke. Terus tadi makan tak kurang kita rasa. Berapa banyak bisa makan? Satu piring itu habis tidak? Dok, tidak dok. Biasanya pas makan tuh langsung nggak lama mual dok dimuntahkan dok. Sepanjang hari mual muntahnya atau hanya kalau makanan besar kadang-kadang saja? Kan seminggu ini Tapi dok, mungkin kecuali makanan berat dok. Oh, berarti tidak sepanjang hari mual muntahnya ya, kadang-kadang saja ya kalau lagi tidak nyaman terus tidak sakit jenuh hatinya? Tapi dok terkadang sakit dok setelah muntah. Kadang-kadang saja sakitnya. Jadi buang air kecil tak bagus, kencing tak bagus, lancar, tidak sakit. Tapi iya dok. Tidak ya. Warnanya tidak warna merah tidak pernah kencing ada darah atau batu? Tapi dok tidak dok. Tidak ya. Kalau menjawab iya atau tidak, jadi bukan iya. Meskipun saya jawab tidak sakit ya jawabnya tidak. Ya, bukan iya. Jadi seolah-olah kita bingung jawabannya ya. Jadi jawabannya biasanya dia akan jawab tidak. Buang air besar tidak encer Ji? Iya dok, encer dok. Berapa hari itu encer? Anggap saja dia encer baru 2 hari ini, tapi tidak terus-terus 1 kali Ji. 1 hari ya, itu pun masih ada juga ampasnya ya, biasanya seperti itu. Oh yeah. Terus pernah diopname sebelum ini atau baru pertama kali sakit ini? Baru pertama sakit ini dok tadi. Pertama kali ini. Semester berapa Miki sekarang? Tapi dok semester 2. Masih kuliah online di? Dok. Oh iya oke. Oke, Gangreni siswa ya, kita masuk dengan keluhan rasa sakit kepala dialami kurang lebih 1 minggu dan ada juga demam tak. Tapi kita tidak tahu sejak kapan, kurang lebih 1 minggu juga, cuma makin tidak nyaman 3 hari terakhir, tidak ada batuk, tidak ada flu, cuman kadang sakit kalau menelan, nafsu makan tak kurang, karena kadang-kadang ada mual, kadang juga ada muntah, tapi nyeri loh hati kadang ada, kadang juga tidak terlalu jelas ya. Terus tidak mendengung di telinganya, bagus di kencingnya, bagus, cuma buang air besar tak. Ada 2 hari terakhir ini agak encer cuman masih ada ampas. Tidak pernah sakit sebelumnya, baru pertama kali sakit. Kalau dari anamnesis kemungkinan besar kita rasa tidak nyamannya karena demam tak itu, sakit kepala tak ya. Ya kita cari tahu penyebabnya. Sebentar ini saya mau cari tahu lebih jauh. Mungkin saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisiknya saya akan
Tolong nanti kita naik di atas kasur, saya periksa Ki, bagaimana? Bersedia atau tidak saya periksa? Iya dok. Iya dok. Oh iya, saya periksa ya. Insya Allah tidak sakit ya, cuma periksa badan saja. Saya mau lihat untuk mendukung supaya nanti jelaskan Ki selanjutnya apa sakit tak, ya? Oke Bu, silakan naik di atas ya. Nah, begitu selanjutnya sudah tuh. Jadi kita lihat di sini urutannya ya. Menggali riwayat penyakit sekarang dengan keterangan yang teratur sedapat mungkin secara kronologis berkenaan dengan perkembangan penyakit yang diderita mulai dari timbulnya gejala permulaan sampai sekarang, ya. Nah, kemudian anamnesis sistem yang berkaitan, menggali penyakit dahulu yang serupa dan yang berkaitan, kemudian apakah penyakit sekarang ada hubungannya dengan penyakit dahulu, ya. Menggali penyakit keluarga dan lingkungan dengan cara mereka apakah ada anggota keluarga yang menderita atau sekarang mengalami gangguan yang sama, menggali riwayat obat atau riwayat alergi sebelumnya, melakukan cek silang, melakukan anamnesis dan periksakan pasien ke tahap selanjutnya ya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa riwayat alergi ya. Nah, biasanya saya akan bikin di anamnesis PEMFIS biasanya kalau saya lupa. Itu tidak ada masalah, tapi kalau kalian contoh setelah anamnesis kalian lupa kembali, misalnya di ujiannya CSL ya, misalnya kalian lagi ujian CSL, kalian lupa riwayat alergi, kalian akan tanya, oh ya lupa kata mau entah kalian sudah melewati pintu kah, ya kalau di mana kalian ingat boleh tanya, aduh lupa katanya tanya, saya lupa tanya riwayat alergi tadi di, ya, boleh, ya spesifik kita ke arah alergi kalau misalnya dia datang dengan asma, kita pikirkan asma, jangan lupa tanyakan riwayat alergi itu khas, di atau tadi kelamaan menunggu, maksudnya ini data tadi tidak terlalu bagus karena lama menunggu pasiennya jadi bingung toh lama jadinya ya. Jadi saya tadi salah di riwayat alergi, saya masih kurang di situ ya. Nah, riwayat alergi sebelumnya. Jadi tanyakan secara berurutan semuanya dan tadi ingat saya ulang kembali apa yang sudah saya tanyakan ke pasien. Jadi data yang perlu saya ucapkan, yang tidak perlu saya singkirkan. Ya, tidak semua harus diucapkan. Jadi itu yang kalian lakukan nanti kalau kalian melakukan anamnesis. Dan menutup anamnesis dan persilakan pasien ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Yang saya bilang tadi, kalian akan menutup pembicaraan yang setelah saya curiga karena ini kan sakitnya, ya makanya tidak nyaman Ki, bla bla bla. Nanti selanjutnya saya mau tambahkan ini dijelaskan semua supaya pasien paham kenapa diperiksa fisis, kenapa kok harus periksa tambahan. Ya, jangan langsung periksa tapi tidak jelaskan ada apa. Jadi orang tidak bingung ya, apalagi kadang-kadang ada orang yang datang berobat itu tidak pernah sakit sebelumnya, ya. Dia baru pertama kali sakit, kebetulan kita yang periksa, ya. Ada juga yang berkali-kali sakit, ya, beda-beda ya. Ya, ini kemudian masuk ke konseling. Nah, kalau konseling dia membangun sambung rasa dengan menyapa, bersalaman, memperkenalkan diri, mengkonfirmasi. Biasanya ini pasien datang untuk konseling ya. Ini contoh kalau misalnya pasien yang ada rasa cemas, ya, dia merasa depresi, atau mungkin dia mau hamil, atau mungkin dia susah berhenti merokok, atau mungkin dia khawatir tentang orang tuanya, itu kadang-kadang ini namanya konseling ya. Jadi dia lain sifatnya. Dia tujuannya untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Ya, jadi dia mengkonfirmasi identitas pasien, jelaskan tujuan pertemuan serta memberikan bertahukan perannya, memberikan penjelasan tentang beberapa artinya misalnya jenis alat kontrasepsi dan pengobatan dapat dipilih pasien untuk menyelesaikan masalahnya, memberikan penjelasan yang terorganisir dengan baik. Ini maksudnya kalau orang yang mau hamil biasanya ya. Ya, ini jadi konseling itu luas, banyak sekali itu masalah konselingnya, menjelaskan keuntungan dari kurikulum masing-masing alternatif secara objektif, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, tidak menggunakan jargon medik dan kalimat yang membingungkan, menjawab pertanyaan pasien dengan tepat, mengecek kembali pemahaman pasien, keluarga tentang hal yang dibicarakan, dan menanggapi komunikasi nonverbal pasien dengan tepat. Jadi artinya waktu pasien datang ke kita sampaikan, kita kembalikan apa yang kita sudah paham, Ki, apa yang kita mau tanyakan, atau ada mungkin yang saya lupa tanyakan, tapi kita mau sampaikan ke saya. Ya, jadi harus ada komunikasi ya. Jadi supaya kita tahu kadang-kadang pasien itu paham atau tidak yang kita ucapkan ya.
Jadi jangan ada kalimat-kalimat medis yang kalian ucapkan yang bikin dia bingung ya. Nuta ini karena tremorta itu yang mungkin akhirnya tidak nyaman saya curiga ke arah gangguan tiroid ya, jangan bilang tremor, gemetar tangan tak ya, jadi bikin kalimat yang mudah dia pahami ya. Kemudian memberi kesempatan waktu kepada pasien untuk bereaksi terhadap ucapan petugas kesehatan. Artinya kalian harus berdiam diri sejenak sambil menunggu pasien menyampaikan apa yang mungkin dia ingin sampaikan. Toh mendorong pasien untuk menyampaikan reaksinya, keprihatinan serta perasaannya, serta menyampaikan penerimaan terhadap keprihatinan, perasaan, dan nilai-nilai pasien. Mendorong pasien untuk menentukan pilihannya dan menyatakan dukungan terhadap kepatuhan pasien. Membuat perencanaan tindak lanjut bersama pasien. Ya, ini konseling, tapi biasanya jarang kita lakukan. Biasanya itu satu kali tindakan dari anamnesisnya kalian. Setelah kalian lakukan semua anamnesis dan pemfis, biasanya konseling di terakhirnya. Pasti ada konseling biasanya. Tujuannya supaya pasien mau lakukan pemeriksaan penunjang, pasien akan kontrol, pasien konsumsi obatnya dengan benar. Itu tujuannya. Kenapa terakhir kalian harus jelaskan detail apa yang kalian berikan, apa diagnosisnya, kenapa dikasih obat ini, efek samping obat, kenapa harus setelah makan, kenapa harus sebelum makan, ya, kenapa bagusnya saat perut kosong. Ya itu nanti ada setambahannya biasanya ya. Kenapa kalian harus dilakukan konseling? Nah, ini. Dikit. Penyampaian kabar buruk ya. Nah, untuk ini saya bilang tadi penyampaian kabar buruk ini untuk kasus-kasus tertentu kalian harus bisa menyampaikan. Di sini kalian penyampaian kabar buruk tujuannya membangun sambung rasa dengan cara menyapa, bersalaman, berkenalkan diri. Jadi waktu kalian ingin menyampaikan kabar buruk, kayak pastikan dulu dia tahu kau siapa, ya. Bukan cleaning service yang cuma lewat tiba-tiba mau menjelaskan sesuatu, bukan ya? Ya kan, maaf Bu, saya Dokter Ima, saya yang bertugas di klinik sini. Saya akan menjelaskan tentang masalah yang tentang kondisi ibu saat ini, kondisi bapak saat ini, ya. Itu tujuannya memperkenalkan diri, karena jangan sampai cuma tetangga pasien saja yang datang, kok kira dokter. Kan apalagi kalau rame-rame tuh keluarga pasien, dia tiba-tiba ada yang kepo toh, kesian itu sakit sekali kepalanya. Kepo, saya bingung toh, kita siapa? Saya biasa tanya, kalau saya lagi rame-rame tiba-tiba ada yang nimbrung bicara, dok kesian saya, kesian kepalanya itu itu mikodong tadi, bagus, tiba-tiba langsung pingsan apa. Tidak ada hubungan dengan dia. Kita siapakah? Enggak, dok, lewat-lewat. Mengganggu misalnya. Maaf, Di. Bisa urus diri Rita sendiri. Sebetulnya nanti dipanggil ke sama dokter, tak urus diri Rita ya. Ya, saya akan bertanya bicara dengan keluarganya. Ya, kalau orang seperti itu kau suruh pindah saja, mengganggu saja. Yang kedua, bukan jadi pahlawan juga, buang waktu saja. Ya, ada seperti itu. Jadi kenapa harus memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pertemuan untuk memberikan berita yang kurang menyenangkan, memperlihatkan perilaku verbal dan nonverbal kepada pasien, yang mengindikasikan bahwa informasi yang akan disampaikan selanjutnya adalah informasi yang penting. Jadi kalian duduk, kalian panggil pasiennya. Biasanya ini kalau khusus untuk kabar buruk, kalian harus ada inform consent. Bahwa nanti setelah kalian jelaskan, pasien harus tanda tangan. Membuktikan bahwa kita sudah jelaskan detail tentang apa yang dialami oleh ibunya. Karena kadang-kadang itu cuma keluarganya yang ada di situ, ya entah siapapun itu. Tapi kalau kalian jelaskan, tiba-tiba ada keluarga lain yang tak, entah dia Pak Lurah, Pak siapakah yang ada jabatannya ya di daerah itu, biasa orang kalau ada jabatannya sok sekali tiba-tiba langsung paling baik sedunia, tidak pernah muncul kayak dia mami yang paling care, orang lain tidak ada yang perhatian selain dia, ada yang begitu ya. Jadi orang-orang seperti itu, maaf Di, saya sudah jelaskan ini tanda tangannya. Kenapa kau usah jelaskan sama seluruh keluargamu ya? Ya tidak semuanya harus kau jelaskan, keluarga inti, yang lain tuh mau tahu ya boleh saya jelaskan, tapi bukan kepo. Ya, jangan sampai habis waktumu. Kita fokus di keluarga inti, tapi dengan cara yang profesional. Ya, bukan mengusir juga, tapi jangan sampai habis waktumu. Kalau kamu menjelaskan satu keluarga deh, apalagi orang Bugis kok tidak pulang-pulang mau ke itu. Satu truk, 2 truk bisa datang, satu bus, macam. Tidak bisa lah. Jadi harus ada keluarga inti saja yang kita jelaskan. Kan tidak bisa dijelaskan semua orang. Ya. Nah, kemudian mengindikasikan bahwa informasi adalah informasi penting, menanyakan pasien yang mendengarkan sendiri atau perlu pendamping. Ini dalam arti kalau kita mau menjelaskan tentang misalnya yang kalau berat ya, ternyata dia infertil, misalnya suami istri ya,
Suami sama sekali tidak bisa, tidak ada sama sekali spermanya. Kalaupun ada spermanya, ternyata dia tidak bisa membuahi. Itu kan sangat penting ya. Kayak itu berat. Kalau istrinya baik, dia terima. Dia tidak akan ceraikan suaminya, atau dia tidak akan minta lebih. Tapi kalau istrinya tidak baik, pasti dia punya hak untuk bercerai. Karena dia tujuannya mempunyai keturunan. Itu kalau itu. Kalau misalnya lebih spesifik. Atau bicara yang kedua, CA. Kita ini kanker otak, kira-kira. Kanker otak ini kau ya. Kalau kau bilang cuma kanker, tadi dia bilang saya kepala. Pas kau CT scan ternyata dia ada CA. Ya, itu penjelasannya susah sekali. Dia harus duduk tenang. Karena pasti dia tidak bisa tidur itu. Ya, jangan bilang kanker. Bilang kau saya COVID. Kira-kira tidur kau sepanjang malam. Tidak toh. Pasti stres itu. COVID gini. Itu apalagi dibilang CA. Ya, apalagi kau dibilang sudah metastasis nih Bu. Di semua tempat ada semua, ada yang di tulang, ada yang di perut, ada yang di ya kira-kira. Itu betul-betul kau harus tenang menjelaskan supaya tidak salah ucap dan tidak salah tangkap. Itu yang paling penting. Karena kalau salah tangkap, hasilnya akan berbeda. Mungkin tidak seberapa sakitnya, tapi karena penyampaiannya yang over, akhirnya jadi berbeda, ya. Menanyakan pasien mengenai hal yang telah diketahui dan perasaan dan terhadap masalah yang dialami, menanyakan sejauh mana informasi tentang masalahnya yang ingin diketahui oleh pasien, apakah ingin mengetahui secara umum atau mendalam, jadi tahu mau lebih tahu atau tidak, atau biasa anaknya sudah tahu, dok sakit apa macetku, Jimmy kasih tahu macetku, nah saya mau saja yang tahu dok, ya ada yang seperti itu ya, arti jangan kasih tahu orang tuanya karena dia paham, karena kalau orang tuanya tahu dia akan down, dia tidak mau makan, dia akan stres, dia pahami, kadang-kadang anak yang pahami orang tuanya. Ya, jadi seperti itu dia keluarganya akan maju duluan ya. Dia akan menyampaikan, Jangki bilang dok di, tapi dia minta tolong sekali kak dong, karena kasihan dok kalau dia tahu itu tidak bikin apa-apa itu dok. Ya, seperti itu ya. Menjelaskan informasi secara sistematis dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan menunjukkan empati. Empati nah bukan simpati. Kalau kau simpati dia menangis, kau juga menangis. Ya, ya empati berarti kau tetap menjelaskan. Kadang-kadang emang kita ada melankolista. Tahan-tahan itu air mata toh, mau tidak mau pasti akan sedih juga ya dengar bayangkan itu orang tuanya seperti apa. Ya kadang-kadang seperti itu. Kita akan merasakan empati, harus empati menanggapi komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh pasien dengan pertimbangkan perasaan, keprihatinan dan nilai-nilai yang dianutnya. Memberikan waktu pada pasien untuk bereaksi dengan cara hening atau berdiam sejenak ya. Jadi ini betul-betul membuat biarkan dulu berpikir, karena kan tidak segampang itu kita mau menjelaskan saja langsung orang menerima, ya kan kita biasa sampaikan ke pasien. Kalau ada kita masih mau tanya kembali ke sini, saya selesaikan dulu selesaikan dulu ini catatanku misalnya, ya. Contoh lagi, saya punya satu pasien dulu rumah sakit Walbros. Itu pasien ibu-ibu, dia CA sudah metastasis. Ya, dia sudah CA metastasis. Jadi itu ibu, dia hanya hidup karena terpasang infus yang ada alat untuk kasih naik tensinya. Ya, dia ada obat intinya. Dia obatnya yang bikin dia hidup. Tiap beberapa malam itu dia selalu di RJP karena dia sempat henti jantung. Ya, jadi dia itu hanya hidup karena ada infus. Kalau saya buka habis. Ya, sementara ini ibu sudah tahu yang jaga cuma suaminya. Anaknya ada di rumah, anaknya ada semua lah, anaknya baik semua. Nah, terus ini ibu sudah pasrah ceritanya ya, karena dia sudah alami berapa malam dia henti jantung, berapa malam dia itu kita guyur lagi, kita upayakan dia hidup lah. Kalau tidak sampai alat, karena memang dia perfusinya sudah jelek, bukan yang buruk yang harus pakai alat ventilator, tidak ada tempatnya untuk alat itu. Tapi memang kalau kita buka infusnya, dia akan meninggal, karena obatnya dari situ ya, dosis maksimal kita kasih. Jadi dia telepon anaknya nih. Dia bilang, dok, buka infusku. Ya, kita mau bilang apa? Ini anak istrinya sendiri yang mau, mamanya sendiri yang mau, ibunya sendiri yang mau. Umurnya itu kurang lebih berapa ya? 70-an kali. Sabar sekali itu. Kalau saya tidak salah, ada Jawanya ya. Sabar sekali itu ibu. Dia bilang, biar mi dok, sampai berapa lama saya begini? Biar mi buka infusku dok. Sebelum dia buka, dia telepon dulu semua anaknya. Jadi semua itu menangis tuh anaknya, video callan sama macenya. Jangan Jangki buka infus, biar berapa lama ki hidup.
Kalau kau di situ pasti kau menangis juga lihat. Nah, tapi kau harus tegar karena ini saja anaknya sudah setengah mati menangis. Jadi waktu pasien sudah mau turun ke lantai bawah, kita cuma bilang, jangan buka infusnya, nanti naik di mobil baru buka. Karena kami yakin dia sudah di mobil, kita buka selesai. Jadi dia sampai lift, kita masih bawa dia dengan infusnya, semua alatnya itu berapa alat itu kita bawa karena semua jenis obat ya ada di berapa di tangannya semua punya infus, pakai oksigen. Nah, jadi dia sampai di mobil baru kita buka semua dan kita yakin dia pasti meninggal di mobil. Sedangkan itu obat saya sudah dosis maksimal, kita tidak bisa tambah lagi ya. Kalau kau mau menangis ya pasti kau menangislah, sedih sekali ya. Kau rawat dia berapa hari, sebenarnya kau dibilang akan mati toh iya, tapi dia cuma bingung sampai kapan saya begini. Jadi dia bilang kalau saya dibuka habis, ya sudah dia tahu, dia bilang tapi kok saya buka Bu, tidak ada itu Bu, bilang iya itu saya tahu Jina, saya sudah tahu itu risiko saya. Itu berita buruk yang dia tahu sendiri pun dia tetap kuat ya. Kita yang dokter yang tidak terima ya bayangkan itu kok akan hadapi berbagai macam karakter. Ada yang sudah gawat, keluarganya mengamuk-ngamuk pukul meja, bahkan dia pukul semua perawat ya. Bayangkan kalau kau tidak komunikasi dengan benar. Jadi benar kenapa waktu kalian berhubungan dengan orang lain komunikasi sangat penting, karena itu yang menentukan bagaimana tindak lanjutnya keluarganya, menerima atau tidak ya. Kalau kalian kasar saat dia lagi gawat pasti kalian berkelahi ya. Jadi tahan emosimu, karena bagian pelayanan itu betul-betul emosi yang ditahan. Biar kita sudah benar dia salah, lebih diam, nanti dijelaskan belakangan. Karena kalau kau jelaskan sekalipun tetap kita salah. Karena dia orang emosi, bayangkan orang tua sudah sekarat ya, kamu jelaskan apapun dia tidak peduli. Ya, bagus sih kalau dapat keluarga yang tenang, adem ayem, atau mungkin selama dia sakit kok baik sama keluarganya ya dia mungkin terima, tapi kalau selama sakit kalian pelayanan tidak bagus, dalam hal ini tidak ada komunikasi efektif, nah, pasti dia itu sembarang dia jadikan alasan. Dia pikir obatnya salah dia pikir tidak selama sakit memang selalu cuci. Saya datang ke sini perawatnya tidak perhatikan, dokternya juga temani bicara tidak perhatikan saya. Ya, jadi sembarang dia jadikan alasan. Padahal meskipun dia tahu bahwa sebenarnya perjalanan penyakitnya yang bikin orang tuanya jadi tidak sehat. Ya. Ya, jadi ini ya komunikasi penyampaian kabar buruk itu seperti itu, Dek. Tidak segampang itu ya. Jadi betul-betul kita harus pertimbangkan pasiennya seperti penerimaannya seperti apa ya. Sekarang kita latihan dulu ya untuk masuk ke anamnesis saja. Jadi kalian bisa sambil melihat ya. Sini kita. Jadi ya. Nah, jadi ini tambahannya dulu ya. Mendorong pasien memberikan tanggapan, mengungkapkan keprihatinan dan perasaannya, menunjukkan perilaku nonverbal, menyatakan dukungan kepada pasien, contohnya mengekspresikan keprihatinan, pengertian, dan keinginan untuk menolong, menyusun rencana tindak lanjut bersama pasien, membangun sambungan rasa dengan cara menyapa, bersalaman dengan dia, menjelaskan tujuan pertemuan untuk menginformasikan berita yang kurang menyenangkan, perlihatkan perilaku verbal pada pasien yang menginginkan baik adalah informasi yang tadi ya, kembali diulang di. Ya, jadi statusnya pasiennya ada data, identitas, nama, umur, jenis kelamin, agama, status, alamat, nomor rekam medis. Kalau dia ini nanti sebagian besar datanya adalah data untuk status pasien ya. Nah, yang kalian perlu perhatikan nanti nama, umur, jenis kelamin sama statusnya. Sementara anamnesisnya kalau utama, anamnesis penyakit, keluarga, alergi, dan diagnosis sementara. Ini yang kalian harus isi ya.
Oke. Jadi kita latihan dulu ya. Siapa yang mau atau yang ditunjuk-tunjuk saja? Kita tunjuk saja ya. Kita semua sudah dengar tadi itu caranya saya ya. Nur Hafifah sama Fitriani. Ada? Nur Hafifah Fitriani. Ada orangnya ini? 105421104820 Nur Hafifah. Mata Fitriani itu? Ada Fitriani tadi saya lihat. Mana itu? Enggak ada ya? Nur Hafifah. Reynaldi Aslam. Iya. Apa itu Reynaldi? Iya dok. Reynaldi Aslam. Muhammad Faiz Aslam Nur. Muhammad Faiz. Mana Muhammad Faiz? Oke. Reynaldi sama Muhammad. Dok. Coba kalian lakukan anamnesis. Asdin Siriwa perawatnya. Di Asdin Siriwa jadi perawat, Faiz Aslam Nur jadi dokter, Reynaldi Aslam sebagai pasien. Oke? Oke, Dok. Dari sekarang. Silakan deh. Oke, untuk atas nama Renaldi bisa masuk. Iya. Mana dokternya? Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz. Jadi DHF ya, Renaldi sakit DHF ya. DBD ya. Iya dok. Yo, kenapa dokternya diam? Ada di layar itu tinggal kau baca. Jadi untuk langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Iya dok. Nama saya Reynaldi Aslam. Oh iya Pak. Alamatnya di mana ya Pak kalau boleh tahu? Tapi Pak kalau saya tinggalnya itu di Jalan Sunu. Nomor telepon Bapak ada yang bisa dihubungi? Ada Pak 0878 470 86846. Maaf, saya lagi di CSO ini atau sudah di dokter ya? Kok lama sekali tanya data? Saya anggap saya Renaldi tadi. Anda dokter kan, Pak Faiz? Kenapa lama sekali? Umur Bapak sekarang berapa Pak?
Umur saya sekarang 19 tahun dok. Tapi dok agak kurang baik jaringannya dok. Mohon maaf dok. Sudah jelek jaringan. Eh, Paham ya? Sudah bilang. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa ya Pak? 19 tahun Pak. Dok. Pekerjaannya Bapak bekerja sebagai apa sekarang? Kalau saya sekarang masih mahasiswa dok. Oh iya. Jadi keluhan utama Bapak apa ya Pak kalau boleh tahu? Belakangan ini saya hilang selera makan saya dok. Sama Oh, demam dok. kalau dulu Bapak punya riwayat penyakit sekarang apa ya Pak? Untuk riwayat penyakit belakangan ini tidak ada Pak. Cuma baru 2 hari kemarin ini demam Pak. Kalau riwayat penyakit dahulunya Pak, Bapak punya riwayat penyakit dahulu? Tidak ada dok. Apa di dalam keluarga Bapak ada riwayat penyakit keluarga? Tidak ada juga dok. Bapak punya riwayat alergi selama ini? Ada dok, alergi udang dok. Ya, stop Faiz. Kenapa tidak perhatikan dari tadi? Ya, yang saya tunjuk itu kelihatan tidak perhatikan. Karena saya bilang begitu. Kira-kira ada di antara kalian bisa tebak sakitnya nih? Siapa tadi? Namanya tadi? Astaga, maafkan. Siapa tadi yang satu itu? Oh, Irga ya? Tapi dok, Renaldi dok, pasiennya dok. Renaldi. Ada yang bisa tebak dari pertanyaannya tadi Faiz itu tiba-tiba Renaldi sakit apa? Dia langsung ke keluarganya, langsung ke riwayat. Kenapa kok riwayat? Gali dulu keluhan yang ada sekarang. Ya coba. Yasir Sabili coba anamnesis ulang. Tapi dok, Oke. dari nama ini dok, Ya, terserah kita. eh, Itu juga boleh. Supaya ada guna-guna itu asli. Tabe, siapa nama atau Pak? Tapi dok, nama saya Aldi. Nama panjang? Renaldi Aslam dok. Oh, umur tak sekarang berapa? Umur saya itu 19 tahun dok. Sekarang kesibukan apa? Kuliah atau kerja? Kuliah dok, aktivitasnya sekarang. Oh, di mana tinggal? Di Jalan Sunu dok. Sekarang ini apa keluhan tak? Kenapa datang ke rumah sakit? 2 hari ke belakang ini saya demam dok, sama hilang nafsu makanku dok. Tidak ada lagi penyakit penyertanya, mungkin sakit kepala ki atau apa? Sakit kepala itu hilang-hilang nih dok, tapi mungkin cepat capek dok akhir-akhir ini dok. Ya? Akhir-akhir ini cepat capek dok. Kalau cepat ki capek, kelelahan ki. Iya dok. Tapi dok. Ada perasaan mual tak kalau makan ki atau apa? Iya kadang dok kalau setelah makan dok. Oh. Kalau perut tak iya tidak ada masalah, mungkin sakit ki atau apa? Tapi dok ada bintik merah sedikit, tapi nggak tahu juga itu dok apa dok. Oh.
Berapa lama itu demam tak? 3 hari ke belakang ini dok. Hilang timbul atau terus? Biasa itu demam memang dok, tapi kalau malam itu lebih tinggi intensitasnya dok. Kalau malam di? Iya dok. Dari keluarga tak tidak ada mungkin penyakit keturunan tak? Tidak ada dok kalau penyakit keturunan. Oh, tidak ada di. Tadi perut tak yang ada bintiknya itu di bagian mana? Dada bagian kanan dok. Ya, dada. Bagian kanan ya dok. Oh. Kalau anu ya, pernah Ki? Belum pernah dok. Baru ini? Baru ini, iya dok. Baru sakit seperti ini? Tidak dok, tinggal sendiri kayak sekarang dok. Oh, bagaimana keadaan sekitar rumah tak? Ada genangan air atau tidak? Atau kotor Ki? Atau bagaimana? Ya dok, memang tinggal ke dekat-dekat kanal dok. Oh, dekat kanal di. Ada riwayat alergi tak? Ada dok, alergi udang dok. Oh, alergi udang di. Jadi pasien atas nama Renaldi Aslam, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat di Suwono. Keluhan itu demam, biasa pada malam hari, ada bintik merah di dada, terus penyakit keluarga tidak ada, demamnya itu dirasa 3 hari yang lalu, tidak hilang timbul. Nah, saya sudah bisa prediksi, cuman saya mau lakukan pemeriksaan fisik supaya ada penunjang. Supaya bisa dipertanggungjawabkan ini diagnosisnya seperti apa. Iya dok. Bisa Ji, mau Ki? Iya dok. Oh iya. Dokternya di mana sekarang? Ya. Di mana Ki sekarang? Kenapa pakai masker? Tapi dok di Asmadina dok, banyak orang di sekitar. Iya, di asrama dok. Asrama. Iya. Semua yang pakai masker ini di asrama. Ada laki-laki yang pakai masker satu. Mata itu. Itu di asrama juga. Terus kenapa cuma kau yang di asrama, yang lain tidak? Ada sekitar 5 orang dok, yang laki-laki. Oh, begitu. Ada yang mau tambahkan anamnesisnya dek? Atau ada yang kurang kita rasa? Sebagai pasien ada yang mau ditambah, anggap sebagai dokter juga, apa yang kita rasa, ada yang kita mau tambahkan dari pertanyaannya dokternya tadi dek? Mungkin bisa langsung karena ada demam bisa mungkin langsung cek suhu di situ dok, karena kan di meja biasanya ada dok, meja pemeriksaan dok. Kita bukan bicara penfus. Oh, iya dok. Ahmad Wirawan ada yang mau ditambah? Oh. Pernah makan apa baru-baru? Tujuan pertanyaannya itu apa?
Bisa. Ada lagi yang lain? Rihma Kuswa Maharani, ada yang mau ditanya? Rihma? Tapi dok, bisa menambahkan dok? Ya boleh. Tapi dok, mungkin bisa ditambah apakah pernah konsumsi obat sebelumnya dok? Ya, kita sudah ada terapi sebelumnya. Apalagi? Faradiba? Ada yang mau tambah, Dek? Tabe dok, iya dok, tabe dok. Apa itu? Apakah di rumahnya airnya dok bersih atau kotor dok, tabe dok? Kok lagi bicara Pak cacingan atau bicara demam berdarah? Tabe dok, karena tadi dok ada bintik-bintik di kulitnya dok. Siapa tahu airnya dok kotor dok. Jadi alergi kulitnya dok, tabe dok. Tidak boleh bertanya airnya orang bersih atau kotor. Logika saja. Kira-kira kau mandi kalau air kotor? Yang ada adalah kita pakai air ledeng atau sumur bor. Ya. Nah, yang kedua, dia tinggal di situ sudah lama. Tidak mungkin barusan. Nah, yang ketiga, dia pasti bilang ada yang lain sakit. Bukan cuma saya. Gatal. Dan yang kedua pas dia bilang gatal-gatal kulitnya, dia tidak bilang tuh sama sekali dia tidak keluhkan. Nah, jadi ke arah sana jauh sekali. Oh, tapi sudah lumayan. Apa yang lebih mendekati maksudku? Yang kalian lupa tanyakan. Alvito, Dean, Nova. Tapi iya dok. Apa kita mau yang tapi dok, kalau dari saya dok mungkin bisa ditanyakan bagaimana tentang kejadian sebelumnya yang dapat memperparah gejala atau keluhan, atau kejadian sebelumnya yang terjadi yang dapat meringankan keluhan. Tapi dok. Apa itu contohnya maksudnya? Contohnya dok kan tadi dikatakan bahwa keluhannya itu juga demam dari pasien atas nama Renaldi. Jadi mungkin kayak kejadian sebelumnya kayak setelah atau sebelum berolahraga atau setelah olahraga itu kadang dapat meringankan kan. Setelah olahraga juga biasanya ada orang dok yang memang fresh dok. Jadi mungkin kejadian yang meringankan keluhan dok. Tapi definisi yang meringankan keluhan, karena kalau dia datang dengan demam, pertanyaannya dia sudah minum obat atau tidak? Yang teman tadi bilang dia mau tambahkan pertanyaan minum obat atau tidak, ya? Dalam arti ada orang minum obat tidak berubah sama sekali suhunya, ya, tidak berubah. Biar sudah minum paracetamol, dia sudah istirahat, dia kompres masih demam, yaitu memperingan keluhan. Kan dia datang dengan keluhan demam, jadi tidak mungkin dia pisul ke olahraga, kecuali kalau dia datang berotot, badannya penuh binaragawan misalnya dia, biasa dia bilang saya tetap olahraga, kalau saya tidak olahraga saya sakit, tapi ini saya kurangi tapi tetap enak perasaanku kalau saya sudah keringat. Bisa saja itu. Tapi kalau tidak, orang tidak pernah olahraga, kau tanya dia olahraga untuk apa? Ya, tidak ada tempatnya. Rabia Andi Rabiatul, apa yang kurang? Apa yang mau tambahkan kira-kira? Tabe dok, mohon maaf jika salah dok, karena tadi sebelumnya sudah sempat reconnecting dok, jadi tidak terlalu ikut tadi dok. Tapi dok, kalau tadi di info yang dari pasien didapatkan itu, kalau lingkungannya dia tinggal di lingkungan kanal dok, yang maksudnya tidak bisa dijamin kebersihannya dok. Tapi dok, yang mau saya tanyakan, apakah pasien lebih banyak berkegiatan di luar rumah atau di dalam dok, karena kebetulan dia mahasiswa dan sekarang pandemi, apakah dia masih online atau sudah beraktivitas di luar dok? Tabe dok. Ada hubungannya kira-kira? Tabe dok, kalau siapa dari menurut saya dok, kalau seumpama dia di luar dok, kebanyakan beraktivitas di luar dok, bisa jadi ada kontaknya dengan karena DBD dok, jadi mungkin sempat berkontak dengan nyamuk yang tergenang di kanal-kanalnya dok. Tabe dok, mohon maaf dok kalau salah dok. Jadi itu saya bilang pertanyaan yang tidak penting. Sudah jelas-jelas ada kanal. Sudah mengenai dia mau main-main di luar, dia mau apa, yang jelas ada kanal di belakangnya. Kalau orang kanal ya berarti secara umum tidak bisa dijamin apakah bersih atau tidak, apakah nyamuknya bersih atau tidak. Ya, kalau dia bilang kanal ya kemungkinan besar kalau di Indonesia ya jelek lah. Kalau luar negeri ya pasti bersih.
Toh jadi saya tanyakan dia duduk-duduk kah, di lorong-lorong kah, ganggu cewek-cewek lewat kah, atau dia cuma pakai baju dalam kah, yang tidak penting. Ya. Apa kira-kira yang tidak ditanyakan? Al Fauzan, Anas, kira-kira apa yang tadi Yasir tidak tanyakan? Tapi dok, yang saya mau tanyakan dok, bagaimana buang air besar dan buang air kecilnya dok? Apakah lancar? Begitu dok. Tapi dok. Ya, bagaimana buang air besarnya? Bagus atau tidak? Bagaimana kencingnya toh? Bagaimana? Apakah dia ada diare atau tidak? Nah, bagaimana kencingnya, warnanya apa? Mau tahu apakah dia kurang minum atau banyak minum sementara dia demam. Nah, sementara kita tahu kalau orang DHF utamakan adalah cairan. Nah, itu berhubungan, maksudnya adalah kalau dia bilang kencingnya warna pekat, artinya dia kemungkinan besar dia intake-nya tidak bagus. Ya, itu nanti kita bisa jadikan edukasi. Dan nanti sebaiknya harus banyak minum air putih Ki, ya, karena demam Ki ini tanda kutip tanpa mengetahui diagnosis, cukup dengan mengatakan dia demam, harusnya minum air putihnya harusnya cukup, ya. Nah, terus Andi Hasifa, darah Pona. Andi Hasfia. Ada yang mau ditambah Hasfia? Nur Fadila Fikria. Nur Fadila. Tabe dok. Apa dek kira-kira yang tadi teman tak bagus ditambahkan pertanyaannya? Berapa hari demam? 3 hari. Jadi sudah bilang 3 hari. Apalagi? Apa? Asdin Siriwa, mungkin ada yang mau ditambah? Tapi dok, udah saya tidak ini dok. Tapi dok. Apa? Apa kamu tanyakan tambahannya? Pada saat daring, maksudnya apa? Nur Hafifah. Apa kira-kira yang mau kita tambah pertanyaannya teman tadi? Tidak ada makanya. Aku tidak perhatikan. Yasir tanya enggak tadi flu tidak pasien? Ada batuk atau tidak? Hah? Nyeri menelan tidak? Sakit tenggorokan tidak? Banyak sekali pertanyaan yang tidak kau tanyakan. Dan semua kalian tidak yang perhatikan. Ya, banyak pertanyaan kau yang tidak fokus. Sampai kau bilang tidak ada yang menambahkan sambaran tidak penting. Ya, kalian harus fokus. Ingat saya bilang, kalau dia sudah bicara demam, selesaikan semua atas. Hidung, telinga, tenggorokan, masuk ke batuk, nyeri dada, ada sesak nafas atau tidak. Itu berhubungan semua. Masuk ke saluran cerna. Nah, ya masuk ke buang air besar, masuk ke alergi, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit dalam keluarga, ya itu baru dikembangkan. Ya selesaikan dulu anamnesis sistem, cari tahu di mana sumber demamnya. Karena orang demam tidak mungkin anggap saya demam berdarah. Cari tahu sumber infeksinya. Karena ada yang menyebabkan seseorang demam. Itu yang dikejar. Ya, kalau belum kejar semua ya kalian tidak tahu. Nah, contoh dia tanya batuknya ada atau tidak. Nah, sebab tahu dia sudah stadium lanjut media HF-nya sudah rendah sekali trombositnya, dia akan batuk-batuk, ada perembesan cairan toh, bocor kapiler-kapilernya. Dia akan batuk-batuk, batuknya kering batuknya, tidak perlu terapi obat batuknya. Ya, kita atasi DHF-nya dia akan membaik sendiri, batuknya akan berkurang. Nah, seperti itu. Jadi tak tanya, coba untuk mengetahui siapa tahu ada komplikasinya. Contoh dia mengarah ke efusi pleura. Ya, takutnya dia sudah perdarahan kulit nih. Itu yang kita nilai nanti, kita regangkan kulitnya dia hilang atau tidak itu perdarahan di bawah kulitnya. Ya, jadi tanyakan secara umum. Jangan malas bicara, sudah saya bilang tadi. Terus jangan mengejar pasien apa keluhan tak, tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Ya, jangan pasien yang kau suruh mengarahkan dirinya. Karena pasien tidak tahu apa dia mau sampaikan.
Ya, dia tahu apa keluhannya, tapi kadang-kadang orang sakit datang itu tidak tahu bicara apa, malas ngomong biasanya. Ya, tapi makanya kita yang arahkan dia apa ada ini tak tidak, keluhan ini tak tidak. Ya itu maksudnya ya. Karena nanti kalian akan praktek sendiri selanjutnya supaya tidak usah bikin contekan. Karena anamnesis kalau kalian sudah bikin dengan benar, anamnesis tidak perlu menyontek, tidak perlu pakai kertas, tidak perlu bawa kertas tambahan untuk melihat anamnesis, tidak penting itu, tidak perlu kalian lakukan itu, harus biasakan saja. Ya, karena kalau kalian sudah bikin itu biasa, pasti lebih nyaman. Ya, ada yang mau ditanya? Tapi Dok, boleh izin menambahkan yang tadi Dok? Boleh, silakan. Kalau dari saya mungkin Dok, dari terkait keluhan utamanya Dok, pertama bisa kita tanyakan apakah ada keluhan berdebar-debar atau tidak. Terus mungkin bisa ditanyakan apakah ada penurunan nafsu makan atau tidak. Terus terus bisa ditanyakan riwayatnya itu Dok, kebiasaan misalkan sebelumnya dia ada riwayat keluar kota atau tidak, dan bisa juga ditanyakan Dok, kira-kira di tempat tinggalnya itu sekarang dia musim apa Dok? Apakah dia musim hujan kah, atau musim kemarau atau musim dingin Dok? Tabe Dok. Musim-musiman Indonesia sama gitu saya kira. Tidak mungkin dia salju tuh kita musim panas di sini tuh. Kalaupun dia musim tidak terlalu penting. Ya, kecuali mungkin dia dari mana gitu, tidak penting itu musim. Kecuali kalau contoh dia dari riwayat ke daerah Papua, ya itu tadi kita bilang, curiga ke malaria. Ya. Dia rasa keluhannya dia sakit kepala. Nah, bisa pertimbangkan ke sana, tanya keluar. Yang kedua, sekarang lagi ada COVID. Banyak toh orang luar kota, otomatis tanda kutip, siapa tahu dia DHF, terus COVID juga, belum kan tidak selamanya harus satu penyakit, jadi memang betul tanyakan dari riwayat keluar kotanya seperti apa. Tapi kalau mengenai musim tidak perlu, ya karena sama-sama di Indonesia, kecuali kalau dia bule, ya dia sudah tanyakan musim, pasti dia sakit gara-gara di Indonesia tuh baru adaptasi panasnya matahari. Ya kita tidak usah tanyakan musimnya. Kalau kita dulu negara tak musim apa? Bagaimana caranya dia sudah keliling dunia? Dia tidak terpengaruh musim. Ya, cuman ada tempat tertentu yang penyakitnya juga tertentu, tapi bukan musim. Ya, kan sudah sekira musim Indonesia sama semua. Nah, tapi kalau pertanyaan keluar daerah itu betul. Tanyakan toh ada riwayat keluar daerah atau tidak. Tujuannya supaya kita hindari penyakit apakah dari tempatnya itu, misalnya kalau kita curiga malaria atau penyakit karena perjalanan ya. Seperti itu ya. Bagus teman-teman juga perhatikan tahu itu ya. Oke. Yang lainnya ada lagi? Tabe Dok, boleh minta PPT-nya Dok? Tabe. Siapa ini? Lain pertanyaan, lain jawaban. Nggak boleh kalau tanya PPT di ruangan kuliah ya, tidak sopan. Itu tugasnya ketua kelas itu, dia harus menghubungi sendiri. Di ruang kuliah tidak boleh ada minta PowerPoint, tidak sopan itu ya. Siapa tadi minta? Tabe Dok, saya Dok, atas nama Ahmad Alvin Mujahid Dok, Tabe. Kelas. Ketua kelas bukan? Tabe Dok, iya Dok. Ketua kelas. Tabe Dok, iya Dok. Ya, ketua kelas kau belajar ya. Tidak boleh kau minta PowerPoint di tengah-tengah kuliah. Tidak sopan itu. Tidak boleh begitu ya. Sama dosen boleh minta PowerPoint. Kau minta nanti menghubungi secara pribadi. Ya, itu etikanya ya. Khusus kalian 2020 tidak ada meminta sesuatu di ruangan kuliah, apalagi minta PowerPoint. Di? Tabe Dok, ya Dok. Terima kasih atas sarannya Dok. Tabe. Ada lagi yang lain, Dek? Habis waktuku, Dik. Maafkan. Oke, Pak Letna. Makasih ya. Selanjutnya kalian latihan di rumah. Ini kan sebenarnya tanpa PowerPoint kalian bisa. Kenapa saya bilang? Karena ini yang kalian butuhkan adalah modulnya kalian. Di modul itu
sudah lengkap semua. Ya, PowerPoint itu tidak diberikan di CSL karena sebenarnya di modul sudah dijelaskan lebih. Nanti ini adalah ini semua, ya. Ini yang kalian terapkan, anamnesisnya. PowerPoint-nya tidak terlalu penting, ya. Ini yang paling penting kalian. Kalian nanti akan praktekkan semua, ya. Yang kabar buruk seperti apa yang penting, apa yang tidak, ya. Ya, seperti itu ya. Ini kalian hafal, ini kalian lakukan latihan berulang-ulang ke saudaranya kalian kah, ke temannya kalian, anamnesis karena memang kita lupa. Itu tidak ada masalah ya. Karena namanya kita baru belajar, jadi wajar lupa. Tapi saat sudah harus CSL, harus sudah diingat. Karena ini baru sedikit, cuma anamnesis saja. Jadi semua harus tahu, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Apalagi kita sudah lakukan berapa kali, tuh ada contoh berapa kali kita ulang tadi, ya semuanya harusnya tahu, ya. Ini sudah berkali-kali juga bikin anamnesis, tuh kalian harus sudah bisa ya. Jadi harus semua bisa anamnesis. Intinya mau satu saja prinsipnya kalau kamu anamnesis deh, mau bicara, toh jangan jangan bercanda, jangan bermain. Kalau sementara lagi praktikum serius, ada tempatnya bercanda, ada tempatnya untuk serius. Jadi jangan suka bercanda, ceritanya kayak sambil ketawa-ketawa sambil apa. Biasakan siapkan pulpen dengan pensil ya. Karena kalau nanti kalian berhubungan dengan pasien yang sebenarnya ya seperti itu, tidak lagi bercanda, kita lagi serius. Karena kau berhubungan dengan kesehatannya orang lain. Orang percayakan kesehatannya ke kita, mereka datang ke kita. Ya, jadi bercanda ada pada tempatnya. Main itu ada tempatnya, semua boleh kalian lakukan, tapi di luar dari laboratorium. Ya, atau kalian sudah praktikum harus sudah serius, apalagi kalau direkam, upayakan maksimalkan tidak boleh mengulang, apalagi anamnesis. Ya, karena ini anamnesis dipakai di semua nanti blog, dipakai di semua nanti CSL, dipakai di semua nanti lini kehidupannya kalian. Jadi ini yang dasarnya yang kalian perlukan adalah anamnesis ini. Jadi latihan di sini untuk serius. Urutkan secara teratur, pasti kalian bisa. Ya kan, menurutku kalian pintar-pintar semua, kalian pasti bisa. Tinggal mau atau tidak. Ya, jangan bercanda kalau bukan pada tempatnya. Jadi ada tempatnya untuk bercanda ya. Kalau kalian main-main mau apa, itu haknya kalian. Tidak ada yang larang ya. Tapi waktu sudah bikin video, waktu kalian sudah mulai praktikum harus serius karena kita cuma ketemu di saat itu saja. Kita cuma praktik saat itu saja. Dua dari itu kita tidak akan rekaman lagi kembali. Toh? Jadi fokuskan di nilainya kalian. Supaya kalian lulus lah semua. Karena akan dipakai di semua CSL dan bukan cuma di sini saja. Oke? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.